Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, Bapak Baman SPD selaku Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, dan yang saya hormati Ibu Rahmi Ramadhani MPD sebagai pemateri malam ini, serta rekan saya Ibu Nur dan seluruh peserta webinar Merdeka Mengajar pada malam hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saya Haryono sebagai host dan atas nama komunitas Belajar Samiaji mengucapkan selamat datang di acara webinar Merdeka Mengajar Merancang Pembelajaran Matematika Berbasis Proyek yang diselenggarakan oleh Komunitas Belajar Samiaji Kabupaten Indramayu. Pelatihan ini akan berlangsung dari pukul 19.30 sampai 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum memulai webinar malam ini, mari kita buka acara dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru hebat, supaya pertemuan kita malam ini semakin berkah, maka marilah kita berdoa menundukkan kepala kita sejenak untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta agar pertemuan kita pada malam hari ini membawa berkah. Amin. Kepada Bapak Abdul Qadir SPD dengan ini disilahkan. Terima kasih Pak Haryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdoa menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Allahumma sholli wa sallim ala habibina syafi'ina wa karimina wa duhrina wa maulana Muhammad. Sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabat Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semoga webinar kali ini diberikan ridho-Mu. Semoga sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Fadkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Pak Haryono. Silakan. Terima kasih Pak Abdul Qadir. Mari kita dengarkan motivasi belajar malam ini yang akan disampaikan Bapak yang terhormat Bapak Baman SPD selaku Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu. Dengannya disilahkan. Pak Baman, Bu Nur. Bapak Ibu, kegiatan kita pada malam hari ini merupakan kegiatan yang perdana Bapak Ibu. Insya Allah pemateri-pemateri setiap minggu kami hadirkan yang hebat-hebat Bapak Ibu untuk membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan pekerjaan Bapak Ibu selaku guru. Ibu Nur, Pak Kabitnya sudah hadir? Pak Kabinnya lagi ada tamu, Pak. Oh iya, oke. Nanti terakhir barangkali ya. Oke, selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu. Ya, ini moderatornya juga yang hebat serta presenter kita yang luar biasa. Yang dengan segudang pengalamannya, segudang akademiknya, pengalaman akademiknya mulai dari penelitian. Bukan hanya penelitian dalam negeri, tetapi juga penelitian di luar negeri, juga jurnal-jurnal dalam negeri dan internasional. Dan
pada malam hari ini akan dikupas tuntas dan akan kita akan berbagi belajar bersama. Salam semangat guru hebat. Kami persilahkan kepada Ibu Nur untuk memimpin acara. Silakan Bu Nur. Ya, terima kasih kepada Bapak Haryono MPD yang telah memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu semuanya apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga semuanya baik-baik saja dan tetap semangat untuk mengikuti webinar kali ini. Senang sekali rasanya bisa duduk di sini bareng dengan Bapak dan Ibu di acara yang sangat luar biasa ini. Dengan perkenalkan saya yaitu Nur Laila Zabilah sebagai moderator yang akan memandu sesi webinar pada kesempatan malam ini. Baik, di sesi webinar kali ini kita akan diberikan materi tentang merancang pembelajaran matematika berbasis proyek. Tapi sebelum itu kita kenali dulu siapa sebenarnya presenter atau pemateri hebat dan handal yang akan memberikan materinya kali ini. Baik, beliau adalah Ibu Rahmi Ramadhani, SPDI MPD. Kemudian tempat kerja beliau sebagai dosen Universitas Potensi Utama Medan dan sekarang itu sebagai fasilitator sekolah penggerak Angkatan 2. Alamat kantornya yaitu Jalan KL Yos Sudarso, KM 65 nomor 3A Tanjung Mulia Medan. Masya Allah ya, jauh Medan. Tapi walaupun jauh tetap dekat di hati ya Bapak Ibu guru hebat. Beliau adalah seorang dosen yang sangat luar biasa sekali karena beliau telah memberikan jurnal, ada 36 karya jurnal beliau dalam 5 tahun terakhir ya, baik di luar negeri maupun di dalam negeri Bapak Ibu. Kemudian pengalaman penelitian beliau selama 5 tahun terakhir tentang skripsi, tesis maupun disertasi itu ada dari dana hibah. Beliau itu menginspirasi dan sangat luar biasa. Kemudian pengalaman beliau dalam pengabdian kepada masyarakat juga sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Kalau dibacakan semua Bapak Ibu itu memakan waktu yang cukup lama. Nah, baik. Sebagai guru kita selama ini butuh ya sesuatu yang lebih kreatif dan inovatif sesuai dengan kebutuhan murid kita Bapak Ibu ya. Nah, salah satunya dengan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Rahmi Ramadhani di webinar kali ini dengan merancang pembelajaran matematika berbasis proyek. Oke, itulah tadi biodata yang sekilas saya bacakan dan kita akan mempersilahkan kepada Ibu Rahmi Ramadhani, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih Ibu Nur. Apakah suara saya terdengar jelas Ibu? Terdengar jelas Ibu, sangat jelas. Oke, terima kasih banyak Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ya, selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya. Salam kenal Bapak Ibu guru hebat, luar biasa. Walau saya di Medan, Bapak Ibu ada di luar kota Medan, tapi kita bisa bertemu tatap muka melalui platform yang luar biasa, ya melalui forum Zoom ini luar biasa ya. Kalau tidak, mungkin ada dampak positif dan dampak negatif juga ya Bapak Ibu ya adanya pandemi ini ya. Gitu ya, dampak positifnya kita nggak usah pikirkan dampak negatif ya supaya kita happy terus ya, tapi dampak positifnya adalah kita guru-guru hebat jadi lebih hebat lagi karena dapat memanfaatkan platform pembelajaran jadi lebih efektif lagi gitu ya. Saya akan percaya Zoom meeting sendiri pun sebenarnya Bapak Ibu sudah ketahui bersama, tapi selama kegiatan transformasi pembelajaran inilah maka kita menggunakan perangkat ini yang dekat, yang jauh menjadi dekat. Mudah-mudahan yang dekat jangan makin jauh, tapi makin lebih dekat lagi. Terima kasih Ibu Nur tadi sudah memaparkan biodata saya. Saya masih banyak belajar Bapak Ibu ya, termasuk belajar dari Bapak Ibu juga semuanya. Jadi sebelum saya memaparkan materi
pada malam ini. Sebelumnya saya mohon izin terlebih dahulu bahwa apa yang saya paparkan di sini bukan berarti saya yang ahli dalam bidang ini segalanya gitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi di sini saya selalu mengusung konsep yang namanya saling belajar dan berkolaborasi gitu. Karena seperti yang disampaikan oleh Mas Nadiem Makarim, Menteri kita, bahwa saat ini adalah saatnya para guru saling berkolaborasi dan saling bersinergi gitu. Jadi gurulah tombak atau ujung tombak dari program pendidikan ini, maka dari itu para guru harus selalu berkolaborasi, dan saya sangat mengapresiasi komunitas KKG ini ya Pak Heriono dan Ibu Nur ya gitu. Luar biasa, semoga rekan-rekan guru yang lain juga dapat melaksanakan kegiatan sejenis yang mananya nantinya dapat membantu para guru untuk mengembangkan kompetensi saling belajar sesama guru untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki. Mohon izin juga Bapak dan Ibu yang ada di sini, saya juga mengajak rekan-rekan guru dampingan saya juga nih untuk bergabung join di sini gitu Bapak Ibu, supaya apa? Ya, niatnya cuma satu nih gitu, supaya nantinya rekan-rekan guru yang ada di Medan ini juga melaksanakan kegiatan sejenis gitu Bapak Ibu gitu ya. Jadi ATM nih ceritanya, amati tiru modifikasi gitu. Artinya dalam kondisi ini tidak ada lagi alasan untuk tidak mau berubah, tidak mau mengembangkan kompetensi, karena platform pembelajaran sendiri sudah sangat banyak, tinggal menyesuaikan saja gitu ya. Tinggal cari saja mana yang user friendly, salah satunya adalah Zoom meeting. Itu saja dulu pengantar saya. Mohon izin saya share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Mangga Ibu. Oke. Terima kasih. Oke. Apakah slide saya terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke, terima kasih Terlihat, banyak. Bu. Yes, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Ini kondisi di rumah saya agak lagi kondisi hujan nih Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada suara-suara ini ya agak mengganggu, mohon maaf, mohon izin. Baru saja turun hujan nih, gitu. Bapak Ibu semuanya, saya diamanahkan oleh Bapak Haryono untuk memberikan pemaparan materi yang luar biasa ya, yakni merancang pembelajaran matematika berbasis proyek. Ini sebenarnya materi yang cukup cukup berat ya, tapi merupakan materi yang saat ini itu sedang menjadi in gitu, artinya sedang menjadi menjadi sesuatu hal fokus dari para guru. Kenapa? Karena kalau kita kaji dari kurikulum yang saat ini sedang dikembangkan dan sedang diimplementasikan secara bertahap oleh Mas Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan kita, bahwa salah satu dari pembelajaran yang diharapkan di kurikulum kita yang baru ini, yakni kurikulum Merdeka ini, adalah pembelajaran yang berbasis proyek gitu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti sedikit banyak saya ada paparan terkait itu Bapak Ibu ya. Akan saya singgung-singgung sedikit terkait tentang apa sih pembelajaran berbasis proyek, lalu apa sih manfaatnya dan bagaimana implementasinya nanti untuk mendukung pengembangan atau penerapan dari kurikulum Merdeka itu sendiri. Tidak terlepas baik itu dalam pembelajaran matematika itu sendiri maupun dalam pembelajaran yang lainnya, seperti itu. Suara saya masih terdengar jelas Bapak Ibu? Jelas, Bu. Oke, iya. Terdengar Bu, terdengar jelas. Oke, baiklah. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai ya, saya mau memberikan terlebih dahulu tips pembelajaran versi Mas Nadiem Makarim nih Bapak Ibu. Karena bagi pribadi saya tips ini sangat relevan sekali, bahkan tidak hanya Bapak Ibu selaku, sekarang bukan guru lagi namanya ya Bapak Ibu ya, tapi pendidik ya gitu. Jadi tidak hanya pendidik yang ada di lembaga pendidikan dasar dan menengah saja, tapi tips ini juga relevan dan cukup kece untuk dilaksanakan oleh pendidik di lembaga pendidikan tinggi gitu.
Jadi apa sih tips dari Mas Nadiem Makarim gitu ya untuk pembelajaran, tidak hanya pembelajaran saat ini tapi juga pembelajaran untuk kedepannya. Yang pertama itu adalah don't be stressed. Ayo Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mengajar dalam kondisi stres? Jangan ya gitu. Jadi Mas Nadiem mengatakan bahwa first tipsnya itu adalah don't be stressed. Jangan stres kita Bapak Ibu menghadapi anak-anak kita atau menghadapi murid-murid kita gitu. Artinya apa? Artinya anak-anak itu akan melihat seperti apa sih gurunya. Itu anak-anak itu akan mencontoh. Kalau saya selalu mengatakan guru itu adalah role modelnya siswa. Baik itu siswa di tingkat SD, SMP, SMA, guru itu adalah role modelnya. Bahkan tak jarang guru itu menjadi orang tua kedua. Bahkan tak jarang pula guru itu merupakan orang yang paling dekat dengan siswa. Mengapa? Karena siswa itu bisa seharian itu bersama gurunya daripada bersama orang tuanya. Jadi kalau kita memberikan appearance atau memberikan penampilan atau memberikan wajah yang stres kepada siswa kita, gimana siswa kita bisa nyaman dan bisa rileks untuk menerima pembelajaran. Jadi tips pertama itu adalah don't be stressed. Lalu tips yang kedua itu adalah mencoba membagi kelas menjadi kelompok yang lebih kecil. Nah, ini tips dari Mas Nadiem Makarim. Kenapa saya paparkan di awal, Bapak Ibu? Karena ini merupakan pintu gerbang sebelum kita masuk ke materi inti kita. Dari kalimat pertama saja, dari tips kedua saja sudah terlihat bahwa apa? Bahwa mencoba membagi kelas menjadi kelompok yang lebih kecil. Artinya pembelajaran itu tidak lagi individual. Tidak lagi siswa itu belajar sendiri-sendiri, tidak gabung-gabung dengan siswa lain atau murid lain, tapi pembelajaran masa kini itu memang pembelajaran yang sifatnya itu adalah gotong royong, berkelompok. Atau kita bahas ke modelnya cooperative learning. Sampai detik ini itu masih relevan untuk digunakan. Walaupun kurikulum berganti, cooperative learning tetap masih relevan untuk digunakan. Kenapa? Karena bisa membagi siswa kita menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil, yang tujuannya supaya siswa kita lebih fokus dan bisa mengembangkan banyak hal, kompetensi banyak hal. Tidak hanya kompetensi pengetahuannya saja, bahkan kompetensi sikap dan keterampilannya pun bisa terasah. Kenapa? Karena siswa itu sudah dibagi-bagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Jadi fokusnya itu jadi lebih kecil lagi. Jadi dia hanya terfokus kepada kelompoknya. Komunikasi skillnya pun akan terbentuk. Siswa yang tadinya mungkin takut-takut untuk ngomong di depan kelas, tapi kalau sudah kita bagi menjadi kelompok-kelompok kecil, yakin dan percayalah bahwa siswa yang tadinya malu-malu pasti sedikit-sedikit sudah mulai berani untuk berbicara, walaupun di dalam kelompok kecil. Nah, ini merupakan gebrakan baru. Dan ini merupakan tips kedua dari Mas Nadiem. Dan tips kedua ini mengarahkan kepada tips yang ketiga yang menjadi poin kita hari ini. Yakni apa? Mencoba project based learning. Nah, project based learning itu merupakan salah satu model yang ditawarkan dalam pembelajaran saat ini, khususnya pembelajaran menggunakan kurikulum Merdeka yang sekarang ini sedang digalakkan ya Bapak Ibu melalui banyak sekali program. Salah satunya adalah PSP, program sekolah penggerak yang saat ini sudah masuk di angkatan ketiga. Oke, sebentar. Oke. Lalu selanjutnya itu adalah fourth tipsnya itu adalah alokasikan lebih banyak waktu bagi yang tertinggal. Nah, ini juga sangat relevan sekali Bapak Ibu dengan kurikulum kita saat ini, kurikulum Merdeka. Bahwa apa? Pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran yang berpusat kepada siswa, pembelajaran yang banyak sekali aktivitas siswa yang bisa kita gali. Jadi guru benar-benar atau pendidik benar-benar berperan sebagai fasilitator, benar-benar berperan sebagai planner, benar-benar berperan sebagai motivator, moderator, bukan lagi berperan sebagai peran utama dalam skenario pembelajaran, bukan. Tapi kita ini peran pendukung. Sedangkan aktor dan aktris utamanya adalah siswa kita. Maka dari itu, dengan kita laksanakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, maka kita bisa memberikan alokasi yang lebih banyak lagi kepada siswa-siswa lainnya yang membutuhkan perhatian lebih, tanpa mencuekkan atau tanpa
meninggalkan siswa-siswa yang sudah bisa mandiri atau sudah memiliki kemampuan yang lebih. Nah, lalu tips yang kelima adalah fokus kepada yang terpenting. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya pembelajaran saat ini tuh memang memfokuskan kepada apa sih hal-hal yang memberikan kebermaknaan kepada siswa. Artinya siswa itu tidak sekedar belajar konsep 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita kembalikan lagi kepada definisi dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan itu tidak semata tentang pedagogik, tentang pengetahuan, tentang akademik, tentang olimpiade, pemenang olimpiade, juara 1 dan sebagainya. Tidak. Kalau memang tujuan kita hanya terkait itu, ngapain anak capek-capek seharian kita berikan pembelajaran dengan berbagai macam model? Kita berikan saja pembelajaran versi seperti bimbingan belajar, maka pasti akademiknya akan tercapai. Tapi bagaimana dengan 2 poin lain yang merupakan poin yang penting juga dalam program pendidikan? Apa itu? Sikap dan keterampilan. Dalam bimbingan-bimbingan belajar itu kan tidak ada poin itu. Tapi dalam lembaga pendidikan formal itu ada. Dan itu merupakan poin yang saling berkontribusi satu dengan yang lainnya. Artinya tidak hanya berdiri pengetahuan saja, tapi juga bisa didukung dengan sikap dan didukung dengan keterampilan. Lalu yang keenam adalah tips yang saat ini sedang digalakkan nih oleh Bapak Heriono dan teman-teman. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ini ada suara ya, ini sedang hujan lebat daerah rumah saya. Nah, mudah-mudahan suara saya masih terdengar. Jadi tips lancar Bu. Oke. Tips yang keenam Jelas, itu Bu, adalah jelas. sering nyontek antar guru. Nah, Bapak Ibu jangan pelit ya, gitu. Ini saya harus belak-belakan, Bapak Ibu jangan pelit kepada guru yang lain. Karena kata Mas Nadib itu tidak boleh. Kenapa? Karena kurikulum kita itu tidak membiarkan guru itu berkembang sendiri. Maka dari itu, dalam kurikulum Merdeka itu sendiri, seperti yang sudah digalakkan oleh Bapak Haryono dan teman-teman, salah satunya ini, adanya komunitas belajar antar guru. Supaya apa? Supaya guru saling belajar satu sama lain. Jadi nanti kalau ada guru lainnya yang memiliki inovasi, memiliki produktivitas, memiliki tips dan trik, kreativitas tertentu terhadap pembelajaran, monggo silahkan, enggak apa-apa. Kita ajak bergabung menjadi narasumber untuk memberikan pengalamannya. Supaya apa? Supaya bisa di-ATM-kan oleh guru lain. Amati, tiru, dan modifikasi. Nah, percayalah Bapak Ibu bahwa dengan kita memberikan pengetahuan, memberikan ilmu, memberikan pengalaman kita kepada orang lain, itu tidak akan berkurang pengetahuan atau pengalaman kita atau ilmu kita. Malah akan jauh lebih berkah lagi. Karena salah satu tujuan dari kita sebagai pendidikan mentransfer ilmu kita. Gitu. Jadi masa sih sesama guru kita mau saling diem-dieman atau saling enggak usah, itu kan saya yang tahu tips itu atau trik itu, jangan boleh kasih tahu yang lainnya, jangan seperti itu. Gimana kita mau membangun pendidikan ini jadi lebih baik lagi ya, sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan kalau kita tidak saling berkolaborasi dan bersinergi. Dan tips yang terakhir ini adalah have fun Bapak Ibu. Jangan dijadikan beban. Jangan dijadikan stres lah yang berlebihan, bahwa kita melaksanakan tugas kita ini benar-benar berasa kita mulai dari hati kita. Ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang guru, pastinya kita sudah ikhlas dalam menjalani, begini ternyata lingkungan yang akan saya hadapi, begini orang-orang yang akan saya temui, maka kita harus mau membuka cakrawala berpikir kita, mau mengikuti perubahan yang ada, mau terus belajar, dan yang pasti have fun. Ya, have fun itu dalam arti kata kita nikmati, kita jalani, bahwa apapun perubahan, apapun perkembangan zaman, kalau kita mengikutinya dengan baik, kalau kita membuka diri dengan baik, maka itu it's not problem, it's not a big problem for us. Bukan menjadi suatu permasalahan buat kita. Nah, ini 7 tips ini mudah-mudahan bisa menjadi buah pemikiran Bapak Ibu semua itu, kira-kira ini bisa enggak ya kita terapkan dalam pribadi kita. Karena kalau saya pribadi, saya merasa bahwa ini tips yang sangat relevan buat saya gitu ya. Artinya saya saja sebagai pendidik yang ada akademisi, dosen sendiri saja, ini sangat relevan buat saya, akan saya terapkan ke mahasiswa saya gitu.
Jadi saya nggak akan stres, saya akan coba untuk memberikan pembelajaran yang lebih berfokus kepada mahasiswa saya, dan saya akan fokus kepada hal-hal yang terpenting nantinya untuk mahasiswa saya. Karena memang itu fokus utamanya. Kita memberikan pembelajaran yang bermakna kepada siswa kita. Nah, kita masuk ke materi inti kita tadi. Tadi kan tips yang ketiga yang diberikan oleh Mas Nadim tadi kan adalah melaksanakan atau mencoba model yang dinamakan dengan pembelajaran berbasis project atau project based learning. Nah, sebelum kita ulik-ulik nih seperti apa sih model ini, kita amati dulu definisinya ya Bapak Ibu. Ya, ini saya ambil dari definisi yang ada di website-nya Kemendikbud ya Bapak Ibu ya. Jadi model project based learning itu sendiri merupakan model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik dalam memecahkan masalah. Dilakukan secara berkelompok mandiri melalui tahapan ilmiah dengan batasan waktu yang tertentu yang dituangkan dalam sebuah produk untuk selanjutnya dipresentasikan kepada orang lain. Ini mohon izin dulu Bapak Ibu supaya lebih enak, coba saya ambil dulu ya, earphone dulu supaya nanti nggak ada background suara hujannya. Sebentar ya Bapak Ibu, mohon izin dulu. Terdengar Ibu, terdengar jelas. Jelas, Oke, Bu, baik. terdengar jelas. Oke, iya. Ini malam ya Bapak Ibu ya cuacanya. Baik Bapak Ibu, di sini saya berikan sedikit ada beberapa kata kunci yang saya bedakan warnanya di sini. Yakni yang pertama adalah keaktifan peserta didik. Nah, di sini poin utamanya Bapak Ibu. Poin utamanya adalah keaktifan peserta didik. Jadi, dalam hal ini model project based learning itu sendiri itu memang memfokuskan kepada pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Kenapa? Karena poin ini tadi, poinnya itu apa? Poinnya adalah kita ingin siswa kita atau murid kita itu aktif. Jadi pembelajaran itu tidak satu arah gitu. Jadi Bapak Ibu tidak ceramah sepanjang hari gitu, tapi kita biarkan siswa kita untuk beraktivitas melalui skenario pembelajaran yang sudah kita rancang gitu. Skenario seperti apa? Skenario yang nantinya kita arahkan kepada sesuatu hal yang bisa dipecahkan oleh siswa kita atau murid kita. Apa itu ya? Pasti kita berikan masalah-masalah gitu ya. Masalah-masalahnya bukan masalah kehidupan ya Bapak Ibu ya, tapi masalah-masalah yang berkaitan. Oke, lebih jelas yang nggak pakai ini ya. Coba Bapak Ibu saya ini dulu ya. Saya matikan dulu earphone saya. Iya Bu Rahmi, tapi lebih jelas yang tadi. Iya. Oke Bapak Ibu, terdengar ya? Benar. Oke. Suaranya. Nah, baik. Nah, Bapak Ibu, jadi bukan masalah hidup ya Bapak Ibu ya, tapi masalah-masalah yang berkaitan dengan apa yang akan kita sampaikan melalui materi yang akan kita sampaikan, tapi tidak menggunakan konsep secara langsung, tapi siswa itu memaknai dulu materi tersebut melalui pemberian masalah-masalah yang non formal ya. Nanti saya contohkan beberapa contoh pembelajaran yang dimaksud tadi. Lalu selanjutnya itu ada poin lagi yang saya buatkan lagi, yakni berkelompok atau mandiri. Tapi di sini saya lebih setuju kalau berkelompok gitu ya. Karena yang namanya project based learning itu akan sulit sekali kalau kita laksanakan secara mandiri ya. Tidak akan muncul itu nanti kompetensi-kompetensi siswa itu kalau dilaksanakan secara mandiri. Jadi poin sebenarnya dari project itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok melalui tahapan ilmiah, ada batasan waktunya, dan ini tadi Bapak Ibu bedanya dengan pembelajaran lainnya apa? Ujung dari pembelajaran ini pasti menghasilkan suatu produk. Produk itu bukan hanya barang gitu ya Bapak Ibu, tapi sesuatu hal yang bisa dipertunjukkan, bisa dipresentasikan, bisa dibawakan, bisa dikomunikasikan kepada orang lain. Ini juga nantinya akan mendukung kompetensi siswa lainnya, tidak hanya pengetahuan. Jadi saya katakan di awal bahwa pendidikan itu tidak hanya untuk membuat siswa kita pintar. Itu mesti digarisbawahi Bapak Ibu. Tidak untuk membuat siswa kita nilainya 90, tidak. Bukan nilai 90 yang mau kita kejar dari pembelajaran ini. Tapi apa? Tapi pembelajaran meaningful learning-nya itu yang mau kita ambil gitu. Jadi siswa itu benar-benar merasakan, oh ini toh bedanya program pendidikan formal atau pendidikan yang saya jalani daripada saya harus panggil guru privat ke rumah gitu. Jadi Bapak Ibu
kadangkala ada dilematis tersendiri kan Bapak Ibu. Kadang-kadang guru di sekolah itu dibandingkan dengan guru privat atau guru bimbingan dan sebagainya. Ya, apalagi kalau berkenaan dengan pengetahuan dengan apa akademik dan sebagainya. Padahal itu nggak apple to apple bagi saya gitu. Kenapa? Karena kita itu tidak goals kita itu tidak hanya berkaitan tentang bagaimana siswa tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi bagaimana siswa memahami bahwa ada bilangan 1 dan ada bilangan 2, jika kita jumlahkan itu menghasilkan bilangan ganda, bilangan lainnya yakni 2. Kita bisa analogikan banyak hal dengan menggunakan operasi itu. Nah, apakah langsung to the point kita katakan ini 1, ini 2? Kan tidak. Ini jari, bukan 1. Saya pernah ditanyakan, apakah ini 1? Bukan, ini jari, Bu. Ini bukan 1, ini jari. Nah, berarti kita memberikan konsep bilangan kepada siswa kita. Ini memang betul, ini jari, gitu kan? Ini bukan 1, ini jari. Nah, itu maksud saya. Berarti apa? Kita bukan mengejar kontennya, tapi mengejar apa? Mengejar apa yang mau kita tuju dari pembelajaran itu. Nah, melalui pembelajaran berbasis proyek, kita mengharapkan tujuan itu. Baik. Apa sih karakteristik dari PJBL? Saya singkatnya PJBL ya Bapak Ibu ya, Project Based Learning, ya, pembelajaran berbasis project. Dalam hal ini, nanti kita fokuskan ke pembelajaran matematika. Nah, yang pertama adalah penyelesaian tugas dilakukan secara mandiri, dimulai dari tahap perencanaan. Mandiri dalam konteks ini sini berkelompok tetap ya Bapak Ibu ya. Dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan hingga pemaparan produk. Jadi Bapak Ibu, skenarionya tidak ujuk-ujuk nih bahasanya ya. Tidak ujuk-ujuk kita suruh siswa, ayo berkelompok, anak ini masalah, kerjakan, oh enggak gitu. Tapi ini benar-benar aktivitas yang diplanningkan sendiri oleh siswa, disusun sendiri oleh siswa, dan dipresentasikan sendiri oleh siswa. Guru benar-benar hanya menjadi fasilitator saja. Yang pasti guru sudah merancang skenario ini pastinya gitu. Tapi yang memplanningkan how to-nya, yang memplanningkan aktivitasnya itu siswa itu sendiri, bukan guru. Nah, itu bedanya. Baik. Lalu selanjutnya peserta didik bertanggung penuh terhadap apa yang akan dikerjakannya atau terhadap proyek yang akan dihasilkannya. Ini yang saya katakan tadi, di mana guru itu hanya fasilitator. Jadi siswalah yang bertanggung jawab penuh terhadap proyek itu. Jadi andai proyek itu gagal, ya it's okay, no problem, tidak ada masalah. Kenapa? Dalam kehidupan kita sendiri pun yang kita rencanakan pasti akan ada sesuatu hal yang kita rencanakan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti kondisi saat ini kan, padahal tadi itu tidak ada bunyi-bunyi geluduk-geluduk Bapak Ibu ya di daerah rumah saya gitu. Tidak ada hawa-hawa mau hujan yang direncanakan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan normal, tidak ada kendala, baik itu sistem soundnya ataupun apapun. Tapi qadarullah ya. Apakah kedengaran Bapak Ibu suara saya? Terdengar Kedengaran Ibu, kedengaran jelas. Ya, saya harus beberapa kali memastikan ya Bapak Ibu ya gitu. Jelas. Jadi qadarullahnya Allah menurunkan rezeki ya, Allah menurunkan rezeki hujan ya, tidak mungkin kita tolak kan gitu Bapak Ibu, tapi bukan berarti kegiatan ini berhenti begitu saja gitu. Walaupun tidak sesuai yang kita rencanakan, tapi tetap kita jalankan dengan berbagai skenario tambahan tadi. Salah satunya tadi saya coba pakai earphone, ternyata suaranya kresek-kresek, coba saya buka lagi kembali gitu. Mudah-mudahan suara saya tetap terdengar jelas. Lalu yang ketiga, proyek itu melibatkan peran teman sebaya, guru, orang tua, nah bahkan masyarakat. Kalau kita tarik lagi nih Bapak Ibu ya, kita tarik lagi tuh ke dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka nih Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya yang diharapkan Bapak Ibu. Artinya pembelajaran itu sebenarnya bukan hanya tugas dari si guru itu sendiri. Nah ini dilematis juga kan Bapak Ibu. Artinya banyak sekali saya temukan fakta di lapangan itu orang tua itu udah gitu. Yang penting anak saya masukkan ke sekolah UES gitu. Bapak Ibu UES tolong jadikan anak saya pintar gitu. Padahal sebenarnya ada kerjasama antara guru dan orang tua.
terhadap anak kita. Bukan semata-mata anak itu tanggung jawab sepenuhnya oleh guru. Tidak gitu. Kenapa? Karena ketika anak sudah selesai program pendidikan di dalam sekolah, dia pulang kembali ke rumah, kan gurunya nggak bisa ngawasi, toh. Itulah tugas lanjutan yang diberikan kepada orang tua. Jadi ini kegiatan estafet. Jadi orang tua seyogianya mengawasi, mengontrol, guru tetap melakukan hal yang sama, tapi ketika di dalam sekolah atau ketika anak itu dalam posisi di sekolah. Nah, tetap harus ada kerjasama ini. Bahkan Bapak Ibu dalam kurikulum Merdeka, kerjasama tidak hanya antara guru dan orang tua gitu. Tapi apa? Tapi juga masyarakat sekitar. Nah, maka dari itu melalui kurikulum Merdeka, Mas Nada Makaram itu memberikan banyak sekali program, salah satunya itu praktisi mengajar, dan sebagainya. Bapak Ibu sebagai guru bisa merancang berbagai macam kegiatan pembelajaran yang bermakna. Bapak Ibu bisa nantinya mengajak orang tua siswa untuk melakukan, Bapak Ibu hari ini adalah observation class day. Class of apa ya bahasa Inggrisnya? Pokoknya hari observasi kelas. Saya pernah lihat di salah satu video dokumenter pembelajaran di salah satu sekolah yang ada di Jepang. Mereka itu ada kegiatan kelas observasi gitu. Ya, kelas observasi itu gimana? Kelas observasi itu adalah siswa itu mempresentasikan produk atau pekerjaannya ditonton oleh orang tuanya langsung di dalam kelas. Jadi selama proses dia mempresentasikan itu, orang tuanya melihat, wah, ini anak saya gitu. Pasti, Mbak, kalau dari video yang saya tonton itu, banyak orang tuanya yang nggak percaya anaknya bisa seperti itu, Bapak Ibu. Anaknya yang mungkin di rumah manja ternyata bisa melakukan seperti itu. Nah, itu salah satu sebenarnya perannya atau kegiatan yang kita sebagai guru bisa lakukan. Jadi selain dari kegiatan proyek yang hanya melibatkan teman, sebaya, guru, kita juga bisa melibatkan orang tua, bahkan masyarakat sekitar. Kalau memang berkaitan dengan program dari salah satu institusi yang lain, misalkan kegiatan yang bersifat kesehatan, kita bisa panggil institusi dari puskesmas atau dari rumah sakit, atau misalkan kita ingin membangun motivasi anak kita untuk bela negara gitu kan, kenapa tidak kita panggil aja gitu dari TNI, polisi, siapa tahu ada orang tua siswa kita yang berprofesi sebagai polisi ataupun TNI gitu kan. Nah, itu kan bisa juga kita ajak untuk berkolaborasi dalam pembelajaran kita. Nah, lebih lanjut Bapak Ibu, project based learning ini sendiri juga memberikan kesempatan siswa untuk melatih kemampuan berpikir kreatifnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, jangan kita menjudge atau menilai siswa kita itu tidak kreatif, padahal kita tidak memberikan kesempatan siswa itu untuk mencoba. Dari mana kita bisa tahu siswa itu tidak kreatif kalau kita tidak memberikan waktu kepada siswa itu untuk mencoba? Walaupun hal yang dicobanya salah, walaupun percobaan yang dilakukannya gagal, tidak semata produk yang berhasil. Bisa kita arahkan misal motivasi yang selalu kita berikan kepada siswa, kita nggak mungkin tahu, kita nggak mungkin bisa menikmati yang namanya lampu cahaya sampai malam pun kita tetap bisa beraktivitas karena ada cahaya dari lampu, kalau bukan ahlinya ketika itu, ya penemu dari lampu itu sendiri itu tidak melakukan percobaan berkali-kali. Apakah itu dikatakan tidak kreatif karena dia melakukan percobaan berkali-kali gagal? Tidak, gitu kan? Karena dia memiliki kemampuan berpikir kreatif lah, maka kita pada akhirnya di masa saat ini itu bisa menikmati cahaya lampu sampai malam, gitu kan Bapak Ibu. Nah, yang terakhir adalah situasi kelas sangat toleran dengan kekurangan dan perkembangan gagasan. Bapak Ibu, project based learning ini benar-benar bisa menerapkan atau mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah salah satu pembelajaran yang ditawarkan dalam kurikulum Merdeka, yang mana setiap siswa memiliki kemampuan dan kompetensi yang berbeda-beda. Selama ini kita selalu menganggap itu siswa bodoh, ini siswa pintar hanya perkara nilai.
Padahal sebenarnya setiap siswa itu punya keunikannya sendiri-sendiri. Ada siswa yang hebat di olahraga, ada siswa yang hebat di bagian matematika, ada siswa yang hebat di bagian bahasa, ada siswa yang hebat di bagian komunikasi skill. Maka dari itu, jika kita menggabungkannya menjadi dalam bentuk kelompok-kelompok kecil dari siswa, dari kompetensi siswa itu sendiri. Halo Bapak Ibu, bisa didengarkan? Dengar. Bisa Bu, bisa. Lancar Bu, Oke. lancar Bu. Dengar Bunda. Oke, jadi Bapak Ibu dengan kita memberikan kesempatan seperti itu, maka Bapak Ibu siswa kita itu tidak akan merasa dia Bapak Ibu ya. Dia tidak akan merasa dia ditinggal, dia tidak akan merasa dia dicuekkan. Kenapa? Karena kita memberikan kesempatan kepada siswa kita, semua siswa kita itu untuk sama-sama menempatkan di posisi yang sama, gitu. Saling berkontribusi, saling berkolaborasi. Jadi ada siswa yang kurang, berikan kesempatan dia untuk apa sih yang bisa digali dari dia, gitu. Nah, ini yang sebenarnya mau diarahkan melalui kurikulum Merdeka, melalui yang namanya model project based learning ini sendiri. Baik Bapak Ibu, mulai panas ya Bapak Ibu ya. Ini walaupun cuacanya hujan Bapak Ibu, saya lagi panas-panasnya, bukan panasnya marah sama Bapak Ibu, tapi semangat nih Bapak Ibu ya. Oke. Memastikan bahwa malam ini itu Bapak Ibu bisa tercerahkan, bisa terbuka pola pikirnya, ya, bisa lebih semangat lagi, sehingga nantinya di minggu depan adalah awal tahun ajaran baru, semangat baru, motivasi baru, karena mungkin sebahagian Bapak Ibu semua di sini akan menjadi guru di siswa yang baru, maka dari itu kita memberikan ini ya, performance yang lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, apa sih kelebihan dari project based learning? Yang sudah pasti memotivasi siswa. Saya yakin Bapak Ibu, apalagi di pembelajaran matematika, mungkin kalau kita berpikir kalau zaman dulu itu ya, pembelajaran matematika itu pasti sepi ya, sunyi, senyap gitu ya. Ibarat kata kalau misalkan pulpen jatuh itu kedengeran, atau bahkan ada lagi pepatah ya, jarum pentul, jarum itu jatuh itu pasti kedengeran kalau di kelas matematika gitu. Padahal sebenarnya kelas matematika adalah kelas yang paling riuh gitu daripada kelas mata pelajaran lainnya. Kenapa? Karena sebenarnya di kelas matematika itulah siswa itu benar-benar memberikan banyak kreativitas gitu sendiri. Even itu salah gitu. Yang penting dia termotivasi untuk memberikan pendapatnya. Bapak Ibu, menyuruh anak kita untuk memberikan pendapat itu luar biasa susah. Kalau saya pribadi ya Bapak Ibu, jangankan siswa atau murid ya sekolah, mahasiswa saya saja untuk saya suruh untuk mengeluarkan pendapatnya itu aja susah Bapak Ibu. Padahal mengeluarkan pendapat itu merupakan salah satu kemampuan dasar kita nantinya yang akan kita perlukan untuk bisa bergabung dalam komunitas masyarakat nanti ke depannya gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak terbiasa untuk mengeluarkan pendapat, untuk memberikan pendapat, untuk memberikan komentar, memberikan saran masukan, itu gimana nanti kita bisa berada di komunitas masyarakat, bagaimana kita bisa berperan lebih di situ. Nah, dengan menggunakan model ini, siswa akan termotivasi. Jadi kelas matematika itu, Bapak Ibu, dengan menggunakan model ini, 1000% pasti ricok gitu. Kalau bahasa orang Medan ya recok ya gitu ya. Pasti heboh gitu bahasanya gitu. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada guru lain itu lewat gitu ya, pasti dibilangnya ini gurunya nggak ngajar, salah gitu. Inilah sebenarnya pembelajaran itu gitu. Kenapa? Karena siswanya yang beraktivitas gitu. Apalagi kalau siswa SD, SMP, aduh pasti kalau dikasih pembelajaran project itu pasti heboh sendiri gitu. Tapi dari kehebohan itu, motivasinya itu akan meningkat gitu. Dia akan merasa bagian dari proses itu sendiri. Coba bandingkan dengan siswa yang hanya duduk diam manis di depan di bangkunya, mendengarkan gurunya memberikan pembelajaran ceramah, ya one to one ya, ceramah full dari awal sampai akhir itu, yakin percaya saya, siswanya akan merasa dia berada di dunia lain.
Kenapa? Ya gurunya sibuk sendiri, siswanya sibuk sendiri gitu. Tapi ya ayo melalui model PJBL ini, siswanya pasti akan merasa kalau dia nggak ikut serta, dia akan merasa, kok aku nggak ikut ya gitu. Aku ngapain ya gitu. Ayo dong, aku bagian mana ya? Aku ngerjain yang mana ya? Dia pasti akan mencoba untuk bergabung dengan kelompoknya gitu. Jadi sudah pasti akan memotivasi siswa. Lalu apa? Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Ya pasti kita berikan nanti di awal masalah-masalah. Jangan harap siswa itu memecahkan masalah secara konsep, Bapak Ibu. Contoh kita ngasih materi tentang aljabar tapi pakai konsep pemecahan masalah yang non formal, gitu ya. Kita kasihlah masalah-masalah kehidupan sehari-hari untuk dijadikan sebagai masalah proyeknya. Jangan harapkan siswa nanti menyelesaikannya dengan menggunakan substitusi, kombinasi, bla 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 dan sebagainya dengan konsep matematis. Jangan harap Bapak Ibu. Kenapa? Kita belum ngasih materi itu. Jadi gimana Bu Rahmi? Siswa itu akan menyelesaikannya dengan konsep yang dia tahu sendiri atau pengalaman dia sendiri, dan itu sebenarnya yang diharapkan. Kita mengharapkan ketika kegiatan proyek itu selesai, kita berikan klarifikasi, konfirmasi, validasi terkait apa yang sudah dilaksanakan dengan konsep yang sebenarnya. Kita mau kalimat yang keluar dari mulut siswa itu, oh begitu gitu. Oh iya Bu, ternyata begitu ya Bu. Kita mengharapkan kalimat yang seperti orang itu ya, kalau ngomong satu dengan yang lain tuh nyambung gitu loh Bu, Bapak Ibu. Oh gitu. Nah kita harapkan begitu. Jadi dia tidak hanya mengerti tentang konsep, tapi dia tahu how to implementation that concept. Bagaimana dia mengimplementasikannya, bagaimana dia mengaplikasikan konsep itu dalam masalah-masalah yang ada di sekitar. Oke. Lalu meningkatkan kolaborasi. Ini sudah pasti karena kalimatnya itu adalah project, grup, pastinya ada kolaborasi di dalamnya. Lalu meningkatkan keterampilan mengelola sumber dan mencari informasi, meningkatkan keaktifan siswa itu sudah pasti, meningkatkan keterampilan komunikasi ini sudah pasti. Tidak hanya komunikasi antara siswa dengan guru, tapi antara siswa dengan siswa. Bayangkan Bapak Ibu, kadang-kadang siswa dengan siswa saja komunikasinya itu tidak baik. Tapi dengan menggunakan yang namanya model ini, komunikasi antar siswa pun itu akan membantu guru memberikan pemahaman konsep kepada siswanya. Terkadang Bapak Ibu, penelitian membuktikan bahwa pembelajaran berbasis teman atau peer student itu lebih memberikan efektivitas yang lebih baik dibandingkan langsung dari gurunya. Kenapa? Karena mereka menggunakan bahasa mereka gitu Bapak Ibu, bukan bahasa planet ya, tapi bahasa yang mereka bisa mengerti gitu. Dan guru itu ngajarkannya pakai bahasa yang kaku gitu ya, bahasa buku. Tapi kalau siswa mengajari atau memberikan arahan kepada teman itu kan pasti pakai bahasa mereka gitu. Begini loh, kamu kan tadi berpikirnya begini, itu maksudnya gini loh gitu. Oh iya gitu. Pasti dengan kalimat-kalimat, jadi ada tik-tak-tik-taknya gitu antara siswanya gitu. Jadi sudah pasti meningkatkan keterampilan komunikasi siswa. Dan yang terakhir adalah sudah pasti membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, ricuh, heboh, menarik. Ya pastinya Bapak Ibu, dan yakin dan percayalah siswa itu keluar kelas itu pasti akan ngomong lagi di luar gitu. Seru ya tadi ya, besok kita ngapain ya gitu. Besok proyek kita apa ya gitu. Guru artinya gini, guru pun tidak habis energi untuk memberikan materi, tapi siswanya yang habis energi gitu ya Bapak Ibu ya, untuk beraktivitas bersama dengan teman-temannya. Nah, sekarang kita masuk ke intinya Bapak Ibu. Bu Rahmi, oke lah, tadi definisi, udah dikasih tips, lalu sudah diberikan juga tadi kelebihannya. Sekarang, how to Bu Rahmi? Bagaimana merancangnya Bu Rahmi? Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa poin yang sudah saya berikan. Yang pertama adalah menentukan terlebih dahulu pertanyaan mendasarnya Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, ya, artinya sebelum merancang proyek kita harus tahu dulu apa sih yang mau dituju gitu ya. Apa sih yang mau kita arahkan dalam proyek ini gitu. Jangan ujuk-ujuk materi tentang bilangan. Oke, kita proyek apa ya gitu. Baru ditanya. Jangan kontennya dulu, tapi tujuannya dulu apa. Karena di kurikulum Merdeka itu tidak lagi bicara konten. Artinya
Bapak Ibu guru itu pola pikirnya dibalik lagi, backward design Bapak Ibu. Artinya tidak lagi semua itu harus dikejar kontennya. Ayo ngaku, pasti selama ini ngejar bab gitu kan, sampai bab terakhir harus selesai gitu. Tapi kalau sekarang tidak, sekarang tuh fokus ke tujuannya apa gitu. Tujuan yang mau dicapai apa? Karena di dalam tujuan sudah pasti ada konten materinya. Jadi pertama sekali Bapak Ibu harus tentukan terlebih dahulu apa yang mau kita tuju dalam proyek ini. Apa topik yang mau kita kejar, topik tujuan yang mau kita kejar. Kalau kita ingin siswa kita memahami bagaimana sih ukuran satuan gitu kan. Ya, gimana sih supaya siswa itu paham apa itu gram, apa itu kilogram, apa itu ons, ya, apa itu kodi. Berarti kan tujuannya memahami satuan pengukuran gitu ya. Maka itu yang kita kejar. Jadi ketika siswa nanti bisa paham, bisa tahu membedakan antara 1 on, 1 gram, ya, 1 kilogram, ya, 1 kuintal, maka sudah tercapai tujuannya, selesai gitu. Jadi tidak lagi konten yang mau kita kejar ini, tidak. Tapi tujuannya itu apa gitu ya. Lalu setelah kita tentukan pertanyaannya atau tujuannya, barulah kita bisa mendesain perencanaannya. Jadi Bapak Ibu kita desain dulu. Desain kita dulu yang membuat yang namanya skenario awalnya. Lalu bersama-sama dengan siswa, ya karena mereka yang beraktivitas, pasti kan kita butuh persetujuan mereka terlebih dahulu ya. Jangan nanti kesannya seperti apa ya, kerja paksa gitu ya. Jadi gurunya itu apa namanya, maksa. Pokoknya kalian bawa spidol, bawa penghapus, bawa gunting, bawa ini ya dari rumah gitu. Padahal siswanya sendiri, kok itu Bu gitu. Saya nggak punya Bu. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Harus ada terlebih dahulu persetujuan. Jadi ada yang namanya kegiatan perencanaan bersama dengan siswa kita. Oh, kita akan melakukan proyek ini loh, ya tujuannya kemari. Kita membutuhkan ini. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kira-kira ini ada, bahan ini ada, atau bisa diganti dengan bahan lain? Gitu. Aturan nanti kita bermain seperti ini ya, bagaimana? Gitu. Aktivitas kita seperti ini ya. Gitu. Jadi nanti siswanya akan merasa kembali lagi, mereka merasa bagian dari pembelajaran itu gitu. Jadi bukan hanya mengikuti apa kata guru saja, tapi suara mereka, saran mereka didengar. Contoh, Bu, kami nggak punya lem jenis itu, di daerah kami nggak ada lem jenis itu. Ternyata ada siswa yang mengetahui, ternyata lem jenis itu bisa diganti dengan lem jenis lain. Nah, itu kan jauh lebih bagus gitu ya. Jauh lebih bagus. Nah, itu yang diharapkan. Jadi mendesain perencanaan itu bersama-sama dengan siswanya. Mulai dari bagaimana aturan mainnya, aktivitasnya, sampai nanti alat dan bahannya. Nah, namun yang menyiapkan alat dan bahannya tetap siswanya gitu. Jangan Bapak Ibu yang bawa dari rumah baru dibagi-bagi ke siswanya, jangan gitu. Tapi siswanya yang tetap membawa barang-barang atau bahan-bahan yang diperlukan. Kan siswanya yang mau beraktivitas, ya, bukan gurunya yang mau beraktivitas. Setelah kita merancang proyeknya, merencanakan bersama siswa kita sudah tetapkan, oh aturan mainnya seperti ini, prosedurnya begini, aturan mainnya begini, bahan-bahannya begini, oke, ready, baru kita susun jadwalnya. Kapan alokasi waktunya, timeline-nya, deadline-nya, ya, bagaimana prosesnya, bahkan sampai nanti bagaimana prosedur penilaiannya, gitu. Ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu PJBL ini pembelajaran berbasis proyek ini itu nggak selesai dalam 1 hari Bapak Ibu. Itu nggak mungkin selesai dalam 1 hari. Mulai dari perencanaan sampai nanti akhir produk ya, presentasi produk dan penilaian itu bisa sampai 1 mingguan atau bisa sampai 3 kali pertemuan atau bahkan 4 kali pertemuan. Maka dari itu melakukan kegiatan proyek ini kalau bisa tujuan pembelajarannya itu saling bersinggungan satu dengan yang lainnya. Jadi ada beberapa yang saling bersinggungan gitu. Supaya apa? Supaya dalam satu proyek itu bisa tercapai tujuan-tujuannya tadi. Jangan hanya satu tujuan saja gitu. Supaya apa? Supaya waktunya juga tidak terbuang banyak hanya dengan satu tujuan yang mau dicapai. Ya Bapak Ibu.
Nah, setelah menyusun jadwal, barulah gurunya melakukan monitoring. Kan guru sebagai fasilitator, moderator, motivator, ya, melakukan monitoring. Sudah sampai mana tahapan proyek yang dilakukan. Guru juga melakukan evaluasi rubrik, aktivitas siswa, mana kelompok yang lebih aktif, mana siswa yang butuh scaffolding, tambahan, penguatan, bantuan, itu silahkan gitu Bapak Ibu. Nah, disitulah peran guru benar-benar tidak menyerahkan 100% 100% itu siswanya bekerja sendirian, tapi guru tetap memonitoring siswa. Selanjutnya adalah melakukan pengujian hasil. Apakah proyek itu gagal atau berhasil? Kalau gagal, mengapa? Kalau berhasil, seperti apa? Supaya apa? Supaya siswa bisa melakukan evaluasi sendiri atau self-evaluation. Jadi nanti mereka akan berpikir, oh iya ini kita salah tadi, kita harusnya masangnya begini, kita harusnya tadi begini, kita harusnya menghitungnya tadi begini, gitu. Kan itu proses pembelajaran yang kita inginkan, gitu kan? Nah, bukan keluar dari mulut gurunya, tapi keluar dari siswanya itu sendiri, gitu. Nah, di akhir barulah melakukan evaluasi pengalaman. Kita lakukan refleksi Bapak Ibu, dan di sini juga salah satunya adalah presentasi produknya tadi. Kalau memang gagal, mana yang gagal bisa kita fix, bisa kita perbaiki lagi, mana yang sudah berhasil, sampai mana tahap berhasilnya bisa dilakukan presentasi gitu. Ya, kalau kalau istilah di kurikulum Merdeka itu istilahnya panen raya gitu ya. Kalau di guru penggerak namanya panen raya ya gitu. Nah, panen raya gitu. Jadi ada seperti pameran gitu, pameran proyek yang dilakukan oleh siswa gitu ya. Tapi bukan sekedar pameran Bapak Ibu, bukan sekedar dipertontonkan saja produk itu, oh tidak gitu. Tapi apa? Ada evaluasi lagi. Siapa yang mengevaluasi? Guru? Tidak, tapi sesama siswa. Kalau memang diperlukan, bisa juga kita panggil orang tua ataupun siswa lain ataupun guru lain untuk melakukan asesmen atau penilaian terhadap produknya. Jadi itu seperti tambahan penilaian gitu dari eksternal selain dari gurunya atau sesama siswa yang ada di dalam kelas itu saling memberikan penilaian gitu ya. Baik. Ini beberapa contoh ya Bapak Ibu ya. Beberapa contoh pembelajaran matematika berbasis proyek. Oke, kalau tadi kan sudah langkah-langkahnya. Itu langkah-langkah secara general Bapak Ibu, tapi kita ngikuti prosedurnya ya Bapak Ibu ya. Prosedur seperti itu. Untuk semua proyek sama prosedurnya. Ini contoh pembelajaran statistika. Pembelajaran statistika itu tidak jauh-jauh dari data. Selama ini ujian nasional pun menggunakan data-data yang rekayasa atau data-data ya kita nggak tahu datanya dari mana gitu ya. Adapun data yang tidak rekayasa pun, tapi datanya itu terkadang tidak sampai ke situ siswa itu berpikir gitu. Misalkan data tentang ekspor impor itu kan terlalu jauh ya untuk siswa SMP misalkan. Tapi kalau data-data seputar pengukuran tinggi badan, berat badan, ya kan, itu kan hal-hal yang sudah biasa. Atau dulu waktu zaman saya PKL ya tahun 2011 ya, PPL tahun 2011 itu saya menggunakan project based learning Bapak Ibu untuk kegiatan pembelajaran statistika di kelas 8 SMP. Ketika itu materi ini di kelas 8 SMP, itu saya suruh bukan tinggi badan, bukan berat badan, saya suruh untuk ukur ini panjang kaki. Nah, panjang kaki masing-masing gitu. Bukan ukuran sepatu, karena ukuran sepatu dengan panjang tapak kaki itu kan pasti beda. Nah, jadi masing-masing bawa itu yang namanya meteran kain. Nah, masing-masing tuh karena memang kelasnya itu siswanya buka sepatu ya gitu, karena pakai karpet gitu, kelas sekolahnya itu kelasnya pakai karpet gitu. Jadi ya udah masing-masing yang masing-masing kelompok tuh disibuk tuh, mana kakimu, mana biar ku ukur gitu. Biar sering kakimu. Jadi mereka tuh collecting data. Tapi data apa? Data yang ada di sekitar. Jadi benar-benar, wah untuk itu saja Bapak Ibu, waktunya juga banyak sekali yang terbuang. Tapi siswa itu kita nggak usah lagi ngajarin apa itu nilai maksimum, nilai minimum. Kita nggak usah lagi ngajarin bagaimana turus. Kita nggak usah lagi ngajarin bagaimana interval. Mereka sudah tahu dari kegiatan itu. Nanti mereka langsung, oh iya ini yang paling tinggi, ini yang paling rendah. Udah selesai konsep
konsep nilai maksimum, nilai minimum selesai, satu selesai tujuannya. Apalagi bikin model turus kan? Nah, mereka karena mungkin dalam kegiatan pemilihan ketua kelas atau apa mereka udah terbiasa itu pakai yang 1, 1, 1, 5, tapi kan mereka tidak tahu kalau itu turus atau tally gitu kan. Nah, tapi mereka sudah biasa melihat itu, sudah biasa melaksanakan itu, udah. Oh ya ukurannya 37 sekian gitu, yang ukurannya ini sekian gitu kan. Nah, udah terbiasa, selesai. Nggak usah kita jabarkan lagi, begini loh contoh tally, begini loh contoh tabel ini. Siswa itu langsung mengerjakannya dengan apa yang mereka sudah ketahui sebelumnya. Tapi seperti saya katakan tadi, jangan harapkan pakai istilah-istilah matematika. Nanti di akhir baru kita lakukan konfirmasi. Yang mereka pikirkan itu seperti ini loh, gitu, di matematika gitu. Baru nanti munculnya apa feedbacknya? Oh, begitu Bu. Kalau udah seperti itu udah nyambung lah itu. Nah, ini contoh satu. Contoh lain yang pernah saya lakukan juga waktu saya mengajar di SMA itu saya pakai pembelajaran matriks itu menggunakan ini susunan bangku. Jadi ketika tujuan saya adalah bagaimana siswa ini tidak salah lagi konsep antara kolom dengan baris. Selama ini, Bapak Ibu, siswa itu nggak paham itu mana kolom, mana baris. Kenapa? Dalam konsep mereka, baris itu seperti upacara bendera. Baris, udah gitu baris. Padahal konsep baris itu nggak seperti itu. Konsep baris itu kan kayak saf sholat, itu baris gitu. Jadi saf itu baris. Jadi baris itu horizontal bukan vertikal. Gimana kita ngajarkan konsep baris dan kolom? Apalagi kalau matriks itu kan baris kali kolom, sekian baris, sekian kolom, dikatakan matriks singular, dikatakan matriks persegi dan sebagainya, gitu. Nggak usah kasih konsep, mereka sendiri yang beraktivitas. Jadi saya suruh mereka berkelompok duduknya. Nah ini begini, nah ini begini, coba hitung nih silahkan gitu. Atau ketika upacara bendera, ini belum belajar matematika, tapi konsepnya sudah, kegiatan awal sudah dilakukan di dalam kelas, perencanaan awal, kegiatan proyek awal, proyek berikutnya di luar kelas. Ketika hari Senin upacara bendera, saya suruh mereka nanti ada satu perwakilan kelompok untuk lihat dari atas, kebetulan sekolahnya itu bertingkat, lihat dari atas kira-kira mereka kan sudah paham di awal baris dan kolom dari kegiatan pertama. Saya suruh mereka untuk menyusun dari pola barisan, dari struktur barisan di upacara bendera Senin pagi ini, coba kalian lihat, coba kalian tentukan itu matriks berapa kali berapa. Udah mereka langsung heboh, spontan, oh sekian, tapi itu nggak cocok, oh sekian dan sebagainya. Akhirnya supaya sesuai dengan apa yang mereka harapkan, mereka tuh masih aba-aba dari atas gitu. Oh, kamu kakak kelas agak ke depan, agak maju sedikit ya, agak maju sedikit, itu jangan begitu. Supaya konsep matriks yang mereka inginkan itu sesuai gitu. Nah, dia nggak capek-capek lagi membahas konsep matriks Bapak Ibu. Langsung mereka sudah paham. Nah, ini contohnya, contoh salah satunya. Lalu ini saya pernah mengikuti salah satu kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh salah satu dosen Indonesia yang mengajar di Australia. Saya lupa nama Miss Patahudin kalau saya tidak salah. Beliau itu memberikan pembelajaran seperti ini kepada mahasiswa calon gurunya, itu tentang proses pembelajaran, bagaimana sih membelajarkan perbandingan untuk siswa SD, tapi pakai konsep itu menggunakan apa yang ada di sekitarnya, gitu, menggunakan kegiatan proyek. Jadi mereka membandingkan apakah panjang kaki mereka itu sama dengan panjang 2 kalinya tangan mereka, gitu. Mereka melakukan pembuktian dengan kata-kata kalimat yang diberikan. Apakah benar bahwa panjang dari tinggi dari tubuh Anda itu dari atas kepala sampai kaki itu sama dengan 2 kali panjang tangan Anda. Jadi mahasiswa ini saja melakukan eksperimentasi gitu. Supaya apa? Supaya nanti ketika mereka menjadi guru di sekolah dasar, elementary school, primary school, mereka itu tidak lagi mengajarkan konsep perbandingan awal dengan menggunakan matematika formal, tapi mereka memberikan pembelajaran berbasis proyek yang tadi seperti yang dikatakan Miss Patahudin tadi yang dari Australia tadi. Ini salah satunya Bapak Ibu. The length of the face is 1/8, misalkan seperti panjang dari wajah itu adalah 1/8 gitu. The length of ear is 1/3 gitu dan sebagainya. Ini contoh untuk measurement-nya, ini contoh untuk
skenario-nya atau aturan mainnya gitu. Jadi take your measurement to find out if the following conjectures are true or false gitu. Jadi apakah kalimat-kalimat ini benar atau tidak gitu ya. The length of a person's outspread arms is equal to his or her weight, her age dan sebagainya gitu ya. Jadi mereka membuktikan apakah kalimat-kalimat ini tuh benar atau tidak gitu. Jadi mereka project itu kan activity ya gitu. Mereka membuktikan sendiri gitu. Ini yang diharapkan adalah mereka bisa memahami konsep dari perbandingan itu sendiri. Contoh lain ini yang saya lakukan baru-baru ini akhir tahun lalu Bapak Ibu ya. Salah satu riset mini saya tentang pembelajaran statistika di SMP. Tapi saya menggunakan konsep kebetulan ini di wilayah yang homogennya itu adalah suku Melayu Deli Bapak Ibu ya, di daerah Hamparan Perak. Jadi ketika saya observasi awal siswanya itu sudah terbiasa salah satunya untuk melakukan proses masak lemang gitu. Tapi masih pakai tradisional karena kalau di Kota Medan itu masak lemang itu udah pakai ini ya, pakai apa namanya cetakan sendiri gitu. Udah ada cetakannya jadi pasti ukurannya sama semua gitu. Tapi kalau di kampung-kampung atau di desa-desanya sendiri itu masih menggunakan konsep tradisional. Nah, di sini saya mengajak mereka untuk menganalisis gitu. Dari konsep itu tadi kita bawakan mereka kepada konsep data statistika dan cukup riuh Bapak Ibu gitu. Jadi mereka membayangkan begini loh gitu, bambu yang kami pakai begini. Karena ketika itu pandemi Bapak Ibu ya, jadi tidak bisa membawa langsung benda si bambunya tadi. Padahal harapan saya ketika itu adalah kami masak lemang rame-rame di depan sekolahnya gitu. Karena kepala sekolahnya itu sudah ACC, oke Bu Rahmi mantap gitu. Tapi karena pandemi dan kondisinya tidak memungkinkan, akhirnya semuanya itu serba online, serba daring, serba pakai video. Tapi alhamdulillah, walaupun begitu ya seperti saya katakan tadi, skenario yang kita rencanakan A, tapi ternyata qadarullah itu ada saja yang tidak sesuai, tapi bukan berarti kegiatan yang kita laksanakan itu tidak bisa kita jalankan gitu Bapak Ibu. Tapi ini alhamdulillah berjalan dengan baik Bapak Ibu ya. Lalu kegiatan lainnya itu pembelajarannya bisa juga kita lakukan dengan mengajak siswa kita untuk merancang suatu bangunan gitu Bapak Ibu. Ketika kita mau mengajarkan tentang konsep bangun ruang. Selama ini kan kita suruh siswa kita untuk membuat yang namanya kubus balok sendiri dari dari karton-karton gitu. Bagaimana kalau siswa itu berkreasi untuk mendesain bangunan sendiri? Nah, di sini saya kasih contoh kalau dia dari mendesain sendiri pakai karton-karton, kalau sekarang Bapak Ibu bisa manfaatkan aplikasi gitu. Jadi anak-anak tuh bisa mendesain sendiri menggunakan 3D ataupun 4D aplikasi untuk mendesain bangunan ya. Pastinya bangunan itu pasti ada unsur yang namanya segitiga gitu. Persegi panjang, trapesium, tabung. Nah, secara tidak langsung siswa sudah masuk ke dalam konsep pengenalan bangun datar dan bangun ruang gitu. Tinggal nanti Bapak Ibu diarahkan ujungnya adalah bagaimana sih menghitung luas keliling ini atau luas keliling bangunannya gitu. Bagaimana sih menghitung volumenya dan sebagainya, itu bisa kita arahkan nanti di akhir proyeknya. Lalu ini contoh lainnya lagi kalau kita ingin mengajarkan tentang konsep teorema Pitagoras gitu ya Bapak Ibu, anak-anak disuruh untuk melakukan melukis ya atau menggambar sesuatu gitu. Jadi ada tangga di situ, nanti tangganya kita kita tempelkan ke dinding. Nah, itu kan sudah membentuk segitiga siku-siku gitu ya. Nah, siswa itu akan melakukan pemahaman konsep mana yang disebut juga dengan hipotenusa ya, sisi miring, mana itu yang sisi datar, mana itu sisi tegak. Selama ini kan siswa taunya ya AB, AC ya kan, terus juga apalagi AB, AC, BC gitu kan. Coba diubah kalimatnya atau kata atau nama segitiganya bukan ABC. Tapi diubah jadi XYZ. Bingung mereka yang mana garis miring, yang mana sisi miring, mana sisi depan, mana sisi samping, tuh pasti bingung gitu. Karena di dalam otaknya itu atau mereka pahamnya itu AB itu sekian, AB itu sisi miring, AC itu sisi depan gitu kan. Nah, tiba-tiba ketika kita ubah ya kan, sama seperti konsep aljabar Bapak Ibu, 2X tambah Y sama dengan 10. Coba Bapak Ibu ganti deh jadi 2A tambah B sama dengan 10. Saya yakin dan percaya siswanya langsung, Bu, itu kan belum pernah kita pelajari. Padahal cuma ganti huruf loh.
atau ganti variabel kalau istilah di matematika loh. Siswanya sudah ketakutan karena mereka terbiasa langsung ke formalnya tadi gitu. Coba kalau kita ajak yang ke nggak formalnya. Jadi apapun variabel yang kita masukkan ya mereka nggak ada masalah, no problem. Kita bisa buat menyelesaikannya. Ini salah satu contoh saja Bapak Ibu. Dan contoh lainnya itu adalah melaksanakan perancangan jadwal gitu. Kita bisa juga mengajak siswa kita juga untuk merencanakan jadwal. Nah, ini biasanya berkaitan dengan aljabar ya Bapak Ibu ya, variabel aljabar ini juga bisa kita lakukan. Misalkan salah satunya itu kalau misalkan di SMP itu kan ada yang dia perbandingan senilai, perbandingan tidak senilai. Nah, itu kita bisa ngarahkan ke dalam konteks ini juga. Dan selanjutnya itu ini contoh lainnya Bapak Ibu, ini juga teori aljabar juga ya, terkait ini enak nih. Ini apa, resep masakan gitu ya. Resep masakan itu kan pasti ada ukuran-ukurannya, takaran-takarannya ya, 1/4, 250 gram dan sebagainya. Ini juga bisa kita arahkan kepada siswa gitu. Jadi kalau misalnya takarannya kita kurangi gimana? Kalau takarannya kita tambah gimana? Kalau 2 kalinya takaran ini tapi kita ganti dengan yang lain bahannya gimana gitu. Jadi mereka berpikir dengan pemahaman mereka sendiri gitu. Misalkan kita ganti jadi ini gimana gitu. Iya Bapak Syarif Hidayatullah. Sedikit lagi, ini sebenarnya 1 slide lagi. Mohon izin saya selesaikan dulu 1 slide ya Bapak ya. Yang terakhir adalah pembelajaran yang sifatnya itu festival kuliner. Kalau saya sebutnya ini teman saya guru di SMP Negeri 1 Atap Langkat kalau saya tidak salah. Beliau itu pernah mengajarkan konsep aritmetika sosial dengan cara festival kuliner Bapak Ibu. Jadi dia mengajak siswa-siswa itu untuk melakukan masak-masak gitu ya Bapak Ibu ya, masak-masak ya. Jadi masak-masak sederhana lah gitu. Diajak mereka itu, mereka diberikan modal masing-masing itu sekian gitu. Lalu disuruh untuk membuat makanan tertentu dengan modal tersebut. Lalu mereka lakukan yang namanya pameran atau festival kuliner di dalam kelasnya masing-masing. Jadi ada stand-standnya. Nah di sini mereka belajar bagaimana sih kalau kita ingin mendapatkan untung gitu ya. Kalau kita modal kita sekian, kita jual sekian, kita beli bahannya sekian, apakah kita untung atau rugi? Lalu beliau juga terapkan konsep diskon gitu ya. Mereka, ya Pak Syarif nggak apa-apa. Beliau juga terapkan konsep diskon gitu. Jadi kemarin itu saya pernah nanya Bapak Ibu ya, 70% dengan 50 plus 20%, mana yang lebih murah gitu. Nah ini banyak orang-orang yang tertipu gitu kan. Nah jadi termasuk anak-anak kalau ditanya mungkin ya, atau mama-mama mungkin ya, ibu-ibu di sini ya yang biasanya belanja gitu ya, pantang nampak diskon gitu ya, 70% di toko A, di toko B 50 plus 20% gitu. Mana kira-kira yang murah gitu ya? Kalau ditambahkan sama-sama 70%. Padahal konsep diskon kan nggak seperti itu. Tapi kalau tadi anak kita ajak untuk eksperimentasi project yang berbasis pengalaman nyata, yang kontekstual seperti ini contohnya gitu ya, pasti mereka langsung bilang bahwa 70% itu jauh lebih murah Bu daripada 50 plus 20%. Kenapa? Karena kalau 50 plus 20% itu 50% dulu. Baru setelah itu dari hasil diskon 50% baru kita ambil 20%-nya. Gitu. Nah, dengan begitu siswa itu jadinya lebih dapat pengalaman baru lagi. Jadi kalau misalkan mamanya belanja atau mamanya pergi ke mall mau belanja baju diskon, dia bisa memberikan arahan ke mamanya. Ma, jangan ambil yang plus gitu. Langsung aja yang angkanya besar gitu kan. Nah, jadi si anak ini bukan hanya memahami konsep, tapi dia bisa menerapkan konsepnya kepada permasalahan yang ada di sekitarnya. Baik Bapak Ibu, slide saya sudah selesai. Mohon maaf jika ada salah kata. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan dapat membuka cakrawala berpikir Bapak Ibu, dapat insight baru kepada Bapak Ibu. Saya serahkan kepada Ibu Nur sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rahmi yang telah memberikan materinya sungguh sangat luar biasa. Sampai
menginspirasi sekali Ibu sebagai guru. Kami ingin sekali belajar dan belajar. Baik, teman-teman, tadi ada pertanyaan satu orang dari Ibu Neneng Ehat ya. Kalau bisa langsung saja Bu kepada Ibu Rahmi biar enak langsung bertanyanya. Ya, silahkan. Ibu Neneng Ehat tadi ada Sudah di pertanyaan. chat, Bun. Di chat lihat. Iya, di chat ya. Oke. Tadi di chat. Ntar dulu. Neneng Ehat. Tadi materinya sungguh luar biasa sekali ya. Sudah ketemu belum, Bun? Ntar dulu, Bun. Pertanyaannya, Bunda. Ntar dulu. Assalamualaikum, salam silaturahmi. Mohon izin bertanya, Bu dosen. Perkenalkan, nama saya Neng Ehat dari Cianjur. Masya Allah, jauh ya dari Cianjur. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya bukan guru matematika. Saya mengajar MAPE PAI, ya, pelajaran agama Islam, untuk menerapkan model pembelajaran PJBL di sekolah pada jenjang pendidikan dasar SD yang jumlah muridnya lumayan banyak, lebih dari 40, seperti akuarium, yang di dalamnya juga ada siswa yang ABK yang memiliki keterbatasan waktu dalam mengajar. Kira-kira bagaimana solusinya agar bisa tercapai tujuan dari mapel pembelajaran PJBL? Atur nuhun Ibu dosen. Mangga Ibu, itu pertanyaannya dari Neneng Ehat dari Cianjur. Oke, terima kasih Ibu Nur. Luar biasa Ibu Neneng ya. Apa kabar Ibu? Iya. Luar biasa Cianjur. Alhamdulillah Bu dosen, sehat walafiat Alhamdulillah. semuanya, sehat-sehat. Iya, salam dari Medan Ibu. Oke, salam silaturahmi juga dari Cianjur. Iya, luar biasa pertanyaan Ibu ya. Saya rasa bukan cuman Ibu saja mungkin yang berpikir seperti itu. Saya rasa juga Bapak Ibu yang lainnya terkendala, Bu Rahmi, kalau misalkan jumlah siswa kita banyak gimana gitu ya kan. Nah, Bapak Ibu semuanya, inilah sebenarnya yang menjadi poin utama di PJBL Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu mengajarkan 40 siswa sebanyak itu sendirian ya, menjadi self fighter sendirian di depan kelas gitu ya. Bagaimana mengatur yang sana lari-lari, yang sini lari-lari, yang sana teriak-teriak gitu ya kan. Bagaimana mengaturnya. Nah, menggunakan kelompok-kelompok kecil di PJBL ini tadi ya, itu sebenarnya sangat efektif. Nah, jadi 40 siswa juga enggak masalah gitu. 50 siswa juga enggak masalah. Berarti nanti kelompoknya akan jadi lebih banyak. Saran dan masukan dari saya, satu kelompok jangan rame-rame gitu. Jangan lebih dari 5 orang. Kenapa? Nanti jadinya bukan kelompok belajar tapi gosipin orang gitu nanti di situ gitu ya. Jadi tidak efektif nanti kalau misalkan satu kelompok 10 orang gitu ya kan, itu sangat tidak efektif sekali. Kecuali kalau memang kegiatannya itu memang butuh aktivitas banyak orang gitu. Misalkan eksperimentasi di bidang IPA harus campur sana campur sini, bahan dan sebagainya, mungkin oke lah gitu. Tapi kalau kita merasa tujuan kita ini tidak memerlukan, tujuan pembelajaran yang mau kita capai ini tidak memerlukan aktivitas banyak orang, jadi kalau hanya 5 orang saja sudah oke ya, it's okay, nggak masalah gitu. Jadi kalau 40 orang kan berarti ada 8 kelompok. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bagaimana Pak Ibu Rahmi? Wah, Pak ini jauh lebih enak Bu daripada matematika. Karena konsepnya langsung kan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Sholat, tiap hari mereka sholat 5 waktu gitu kan. Nah, jadi puasa, zakat, yang dipelajari, berwudu dan sebagainya itu kan mereka lakukan gitu. Kalau konsep matematika ini kan tidak semua konsep matematika itu bisa dilaksanakan gitu. Kita harus pintar-pintar, pandai-pandai merangkai mana tujuan yang memang kita bisa gunakan untuk ke project, mana yang benar-benar memang harus abstraksi dulu kita mulai gitu. Karena tidak semua materi matematika itu bisa berbasis project. Karena ada beberapa materi, contoh misalkan logaritma gitu kan, gimana mengambil ke projectnya gitu. Atau konsep-konsep lain gitu. Matematika abstraksi memang harus diawali ya, memang mau nggak mau, suka nggak suka. Tapi kalau PAI, wah enak sekali Bu. Tinggal membuat saja, merancang gimana caranya. Misalkan tujuan pembelajaran Ibu mau apa gitu. Misalkan tujuan pembelajaran Ibu adalah ingin mengajarkan siswa bagaimana konsep
beriman kepada konsep rukun iman misalkan seperti itu ya. Kita tinggal pilih rukun iman itu apa saja. Nah, siswa bisa melakukan proyek misalkan salah satunya mengunjungi rumah ibadah atau melakukan observasi atau melakukan wawancara atau melakukan studi kasus dan sebagainya. Misalkan kita mau mengajarkan konsep sedekah gitu. Bagaimana sih konsep sedekah itu, social eksperimen atau apapun itu bisa juga kita laksanakan dalam berbasis proyek ini tadi. Jadi seperti saya katakan, ujung dari proyek ini nggak harus produk yang bentuknya itu benda, gitu. Tapi laporan, video kegiatan, atau bahkan infografis yang digambarkan siswa, misalkan mereka ngapain aja gitu kan, mereka jabarkan, atau sekedar mereka membacakan kegiatan yang mereka lakukan selama kegiatan proyek, karena kalau anak SD kan nggak mungkin kita suruh buat PowerPoint ya Bapak Ibu ya gitu, pasti yang bikin PowerPoint-nya mamanya gitu kan, atau kakak-kakaknya. Tapi suruh saja siswa itu untuk membacakan hasil dari laporan yang mereka tulis tangan atau yang mereka tempel-tempel dari kegiatan mereka, itu sudah menjadi suatu kegiatan proyek gitu. Nah, kalau kondisi tadi kayak seperti yang Ibu sampaikan ada anak ABK seperti itu ya. Ini benar luar biasa sekali, sekolahnya sudah melakukan sudah memberikan kesempatan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk mau ikut serta di dalam kegiatan pembelajaran. Inklusi Bu namanya. Iya, inklusi, itu benar sekali. Pendidikan inklusi luar biasa Ibu, ini juga salah satu tujuan pendidikan, tujuan kurikulum Merdeka juga salah satunya adalah semakin memperbanyak pendidikan formal untuk mengarah kepada atau mengikuti perkembangan pendidikan inklusi. Nah, caranya gimana Bu Rahmi? Caranya jangan dibiarkan dia itu sendirian gitu. Artinya ajak aja bergabung dengan kelompok yang lainnya. Walaupun dia itu merupakan anak ABK itu sendiri. Tapi memang Bapak Ibu tidak bisa kita pungkiri pasti butuh perhatian lebih gitu kan. Iya, Pasti iya, butuh betul. pasti butuh perhatian lebih. Itu tadi saya katakan bahwa kegiatan ini tidak akan bisa berjalan dengan baik, tidak akan berjalan dengan lancar jika tidak ada dukungan dari orang tua. Terlebih kalau misalkan siswa kita itu merupakan siswa yang ABK, itu anak berkebutuhan khusus. Nah, pastinya apalagi kalau misalkan ABK-nya itu ABK apa dulu gitu. Apalagi kalau ABK-nya itu ABK autis yang dia itu punya dominannya itu geraknya itu berlebihan. Itu saya pernah punya anak yang saya ajar private itu, dia itu akademiknya luar biasa tapi nggak bisa diam gitu. Jadi sedikit aja ada yang mendistract dia, udah hilang fokusnya gitu. Autisme juga dia gitu. Tapi sekolah juga di SMA umum gitu. Akhirnya pendekatan yang diberikan itu adalah memastikan bahwa lingkungan belajar itu tidak ada gangguan gitu. Jadi gimana supaya tidak ada gangguan nih, kelasnya itu agak jauhin gitu ya, tidak dekat dengan jalan raya karena kebetulan sekolahnya di pinggir jalan gitu. Jadi gimana supaya kelasnya itu agak di belakang gitu. Jadi suara mobil lewat atau suara es krim lewat dan sebagainya itu jangan sampai kedengaran gitu. Kalau udah kedengaran sudah keliling-keliling itu anak tuh di sepanjang kelas itu keliling-keliling sambil nyanyikan atau misalkan ada suara es krim pendel pop lewat gitu ya, ini cerita gurunya, dia sambil keliling-keliling itu nari-nari pendel pop itu kan cukup mengganggu gitu. Padahal ibarat kata ya itulah kekurangan si anak gitu. Jadi pendekatan yang diberikan gurunya adalah memastikan bahwa lingkungan belajar ini nyaman buat dia juga dan juga nyaman buat teman-teman yang lain gitu. Jadi saya nggak bisa memberikan banyak hal yang pasti kalau kita sudah berbicara dengan anak ABK, ibu sebagai guru itu pastinya perlu dukungan dari orang tua. Anak ABK juga bisa loh diajak kegiatan proyek gitu. Kita yang harus cari tahu dulu dia itu dominannya kemana, dia itu bisa nggak kita ajak untuk beraktivitas fisik gitu. Apakah dia itu bisa nggak diajak untuk ikut serta dalam kondisi interaksi sosial dengan teman-teman itu bagaimana gitu. Jangan sampai nanti malah kegiatan proyeknya itu jadinya ambiar, artinya bukannya malah memberikan pembelajaran malah terjadi baku hantam di dalam situ gitu, gara-gara si anak ini merasa terganggu atau merasa tersaingi atau seperti apa. Seperti itu Bu kalau dari saya. Tapi pastinya Bapak Ibu kalau di kurikulum Merdeka itu the first thing yang perlu diperhatikan guru sebelum melakukan skenario pembelajaran itu adalah
mengetahui bagaimana karakteristik siswa kita masing-masing, Bapak Ibu. Apakah siswa kita itu tipikal siswa yang tidak bisa diam, ya, dominan siswa yang dia tidak bisa diam, atau siswa kita itu dominan siswa yang berpikir gitu. Kan ada yang begitu ya. Atau siswa kita tuh mix. Tapi mix-mixnya pun, campur-campurnya pun pasti ada yang lebih dominan kan gitu, atau presentasi yang lebihnya yang mana gitu. Makanya di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya hal yang harus dilakukan di awal, namanya asesmen diagnostik gitu Bu Neneng. Jadi pastikan terlebih dahulu siswa kita yang ABK tadi itu bagaimana karakteristiknya, bagaimana dominannya. Pasti kita nggak tahu kalau bukan kita asesmen siswanya melalui bantuan psikolog misalkan, atau bimbingan konseling BK, guru BK jika memang ada, atau dari wawancara ataupun dukungan dari orang tua gitu. Pastinya begitu. Tapi kalau siswa-siswa yang lain bagaimana Bu Rahmi ya? Itu juga pasti harus kita lakukan asesmen diagnostik gitu. Jadi gimana kita mau merancang kegiatan pembelajaran kalau kita itu nggak kenal siapa siswa kita. Jangan sampai kegiatan yang segitu bagusnya sudah dirancang, sudah direncanakan, skenario-nya sudah oke banget, tapi ternyata tidak sesuai dengan karakteristik siswa kita. Nah, itu kan jadinya tidak enak, artinya aktivitasnya tidak menyenangkan gitu. Padahal kita mengharapkan aktivitas itu bisa menyenangkan untuk siswa kita. Itu dari saya Ibu Neneng, mudah-mudahan bisa memberikan menjawab pertanyaan yang diberikan. Oke, terima kasih Bu dosen. Jazakallah khair. Ya, sama-sama. Hatur nuhun. Amin. Ya, Ibu, matur nuhun. Iya, Oke. luar biasa sekali jawaban dari Ibu Rahmi. Baik Ibu, ke pertanyaan yang lain Ibu ya. Di Boleh, sini Bu. ada dari Pak Agus Subari ya. Oke, Ibu, monggo, saya mau bertanya, kira-kira kira-kira untuk PJBL materi bilangan bulat, contohnya seperti apa ya Bu? Itu Bu pertanyaan dari Pak Agus Subari. Oke. Terima kasih Ibu Nenek, Ibu Nur. Ibu Nur, Iya terima Bu, kasih. sami-sami. Bilangan bulat ini kan banyak ya Pak ya gitu. Apakah bilangan bulat konsep dasarnya, apakah sudah masuk ke operasi hitungnya, pengenalan dasarnya kah gitu, ataukah operasi hitungnya atau yang seperti apa. Tapi kalau saya dulu pernah melihat rekan saya itu melakukan PJBL dengan menggunakan materi operasi bilangan bulat itu dengan cara aktivitasnya bermain Pak. Jadi dia menggunakan konsep main ini. Kalau kita bilangnya di Medan itu Bu, main apa itu yang congklak ya, yang ada apa? Congklak ya. Kalau saya nggak tahu nih kalau di Ada sana. bijinya tuh ya Bu ya? Iya, kalau di sini Iya, congklak betul Bu. Iya ya, pakai itu Bapak. Kalau misalkan bilangan bulat salah satunya teman saya kemarin pernah pakai itu. Supaya Iya. ada bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dia bisa kalau misalkan ke kiri dia negatif, kalau misalkan di ke kanan dia positif. Itu salah satu contohnya. Nah, selanjutnya bisa juga dengan itu. Iya Bu, ya. Iya Bu Desi. Bisa juga dengan cara pakai petak umpet tuh Bu. Bisa juga seperti itu. Iya bisa petak umpet juga bisa. Jadi PJBL itu enggak harus konsep yang susah-susah ya Bapak Ibu ya gitu. Jangan sampai siswa kita SD kita ajak pula konsepnya itu susah banget gitu, jangan sampai gitu. Tapi sambil bermain gitu. Saya pernah ke siswa kelas 3 atau kelas 2 ya kalau pecahan. Bilangan pecahan. Kelas 3 udah mulai pecahan ada Bu. Kelas 3, kelas 2 juga ada, kelas 2, kelas 3 ada. Yang sederhana. Yang pengenalan itu Bu, yang pengenalan awal bahwa apa namanya? Kelas 2 untuk pengenalan di kelas 2. Iya. Ya saya pernah ajak itu main ini Bu, main permainan pecah piring. Nah, permainan pecah piring Bapak Ibu. Jadi tapi ada aturan mainnya gitu. Aturan mainnya saya ajarkan mereka. Saya pakai kemampuan prasyarat dulu. Jadi siswa itu harus tahu dulu konsep pengurangan, konsep penjumlahan. Jadi kalau misalkan susunan piringnya itu berapa gitu. Kalau nggak mungkin pakai piring asli ya Bapak Ibu ya gitu. Saya kemarin itu pakai potongan asbes gitu. Pokoknya yang tidak membahayakan siswa kelas 2 SD lah. Dan ini luar biasa
luar biasa, tidak hanya dapat konsepnya Bapak Ibu, tapi dapat apa ya Bapak Ibu, pengalaman baru karena kebetulan siswa-siswanya itu nggak pernah main pecah piring. Nah, siswa zaman sekarang itu tuh jarang main permainan tradisional ya kan. Nah, jadi mereka itu sampai bilang manggilnya karena sekolah Islam manggilnya Umi. Umi besok kita main pecah piring lagi ya gitu. Jadi tanpa diarahkan, oh ternyata itu adalah pecahannya sekian, sepersekian gitu. Jadi mereka langsung tahu konsep dasar dari pecahan. Itu juga bisa menggunakan pecah piring. Itu juga project Bapak Ibu ya. Jadi project itu pasti ada berkelompok pastinya, lalu nanti ada lembar yang harus dikerjakan siswa atau LAS atau LKPD bahasanya gitu ya. Lembar aktivitas siswa, nanti siswanya melakukan project, mencoba gitu kan, nanti mereka tinggal ngisi apa yang mereka temukan, lalu nanti mereka lakukan kalau SD kan nggak mungkin presentasi, tetapi melakukan konfirmasi. Gurunya lah yang memoderitari. Jadi nggak mungkin siswa SD kelas 2 disuruh presentasi, mereka aja nggak paham apa itu presentasi ya kan gitu. Tapi kalau misalkan diberikan kelompok seperti main olahraga gitu, ayo kelompok jeruk, tadi dapatnya apa gitu ya. Kita ngarahkannya begitu jadinya. Tapi siswa tetap antusias. Alhamdulillahnya siswa tetap antusias. Intinya mereka yang bekerja. Jangan kita yang main pecah piringnya, tapi tetap siswanya yang main pecah piringnya. Itu salah satunya. Banyak Bapak Ibu untuk bilangan bulat. Bisa pakai permainan tradisional, bisa juga pakai konsep-konsep yang lain. Itu contoh yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada Ibu Nur. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama Bapak. Makasih Bu Rahmi. Satu lagi ya Bu ya, ada dari pertanyaan Boleh. Ibu Wirdayanti. Boleh Ibu. Assalamualaikum Bunda, dalam pembelajaran STEM education itu adalah matematika. Jadi apa bentuk contoh PJBL untuk kelas rendah yang bisa dipahami oleh anak didik? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Ya benar sekali, sebenarnya PJBL itu adalah STEM itu sebenarnya pengembangan dari banyak sekali model pembelajaran. Karena STEM itu kan science, teknologi, engineering, mathematics. Ada juga yang mengembangkannya jadi STEAM, science, teknologi, engineering, arts, dan mathematics. Jadi kalau PJBL itu kan rata-rata itu pembelajarannya itu menggunakan mata pelajaran tunggal, ya, misalkan matematika gitu ya, atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Tapi kalau science, STEM itu dia sudah gabungan untuk beberapa lintas bidang ilmu. Jadi ketika nantinya kita menggunakan model STEM, kita nanti siswa itu tidak hanya belajar tentang matematika, tapi juga bisa pelajaran yang lainnya gitu. Nah, konsep STEM inilah yang sebenarnya salah satu yang digalakkan di kurikulum Merdeka namanya itu adalah Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5 Bapak Ibu. Nah, P5 itu sendiri, ini sedikit saya berikan pemaparan ya Bapak Ibu ya karena ada bersinggungan. P5 itu sendiri itu tidak bisa berdiri sendiri di satu bidang keilmuan tertentu. Kalau pembelajaran proyek pada mata pelajaran misalkan matematika tadi kan tujuannya adalah capaian pembelajaran kan. Tujuannya adalah tentang bagaimana siswa memahami tujuan pembelajaran yang akan kita berikan kan begitu. Sedangkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini tadi yang saya katakan mirip seperti STEAM atau STEM itu mengarahkan kepada siswa itu memahami konteks tentang pembelajaran multidisiplin ilmu tapi tidak ada kaitannya dengan materi pelajaran yang ada di sekolah yang saat ini dia pelajari. Contoh, misalkan Bapak Ibu ingin mau mengadakan atau mau melaksanakan STEM, pembelajaran berbasis STEM, misalkan tentang membuat yang namanya sabun cair, misalkan seperti itu. Di situ kan ada IPA-nya, di situ kan ada matematikanya, di situ kan ada bahasa Indonesianya. Nah, itu yang disebut dengan P5. Lalu bagaimana? Jadi kalau ditanya apakah PJBL itu sama dengan STEM, PJBL itu ada di dalam STEM. Karena STEM itu juga berbasis aktivitas. Tapi STEM itu multidisiplin ilmu, PJBL tidak. Nah, itu yang pertama. Kalau dikatakan bagaimana PJBL untuk kelas rendah, saran dari saya Bapak Ibu berbasis pengalaman, untuk kelas rendah itu diarahkan saja pembelajarannya itu lebih kepada permainan-permainan atau pembelajaran yang sifatnya itu kayak role playing gitu ya, bermain peran atau pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya itu tidak terlalu berat untuk dilaksanakan oleh siswa kita. Kayak permainan tradisional tadi itu kan, permainan-permainan itu kan jadi kita ada dua hal yang kita kejar. Siswa tidak hanya paham
paham pembelajaran, paham kontekstualnya, tapi kita membalikin lagi kan apa namanya saya bilangnya kodratnya anak kita tadi yang kembali lagi belajarnya itu di lingkungan sekitar gitu. Bukan bermaksud bahwa teknologi itu tidak baik gitu, tapi untuk saat ini kebanyakan itu anak-anak kita tuh akhirnya edik dengan teknologi gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita mengajak anak kita itu pembelajaran proyeknya itu di kelas rendah itu banyak aktivitas bermainnya, tapi bermainnya itu berbasis proyek, yakin percaya saya gitu bahwa anak itu pasti akan tertarik gitu. Tadi seperti saya sampaikan tadi, misalkan kita mau mengajarkan tentang konsep geometri pakai permainan apa tuh engklek ya. Nah, ada suara yang ini. Ibu Siti. Oke. Bu Siti Nur Hasanah adikmu toh. Ya. Oke. Contohnya engklek misalkan gitu ya Bapak Ibu. Nah, anak-anak jadi paham konsep geometri di situ kan ada segitiga, ada bangun datar yang lainnya gitu. Atau konsep konsep tadi seperti yang saya katakan pecah piring atau pakai konsep-konsep permainan budaya yang ada di sekitar kita, misalkan Bapak Ibu yang ada di daerah Jawa itu kan banyak sekali permainan-permainan tradisional ya kan. Nah, itu bisa diajarkan juga ke situ. Ada teman saya Bapak Ibu, dia itu pakai konsep main wayang ngajarkan himpunan. Project loh Bapak Ibu gitu. Tapi main wayang gitu. Nah, ayo, memang di daerah Yogyakarta. Nah, sekolah itu sudah anak-anak sudah hafal tentang cerita perwayangan gitu. Jadi, bagaimana sih mengajarkan konsep himpunan semesta, himpunan bagian kepada siswa tanpa kita memberikan pengertian himpunan bagian itu begini, himpunan semesta itu begini. Enggak, tapi pakai konsep perwayangan gitu. Itu pun PJBL. Kenapa? Karena siswanya dikasih itu model wayang-wayangnya ya kan, nanti mereka tuh akan mencoba mengidentifikasi dulu ini siapa, lalu mereka mengelompok-ngelompokkan. Nah, itu juga bisa menjadi PJBL. Jadi, tapi itu di SMP. Nggak mungkin kita bawakan ke SD kan, nanti SD bukannya malah main wayang ya kan, malah nanti mainnya pukul-pukulan gitu pakai wayang yang dikasih gitu. Jadi lebih saran saya arahkan kepada permainan-permainan tradisional. Itu dari saya Ibu Nur. Saya kembalikan kepada Ibu Nur. Baik, Terima Ibu. kasih banyak Bunda Rahmi. Terima Sama-sama, kasih. Ibu. Iya, waktunya 15 menit lagi. Jadi satu pertanyaan lagi ya Bu ya. Boleh Ibu, silahkan. Dari Pak Mustafa SPD ini. Assalamualaikum. Saya Mustafa dari Aceh. Aduh jauh nih Bu dari Aceh. Wah, luar biasa ya Bu ya. Iya, Masya Allah. Kegiatan ini dari Sabang sampai Merauke seperti Betul, ini. betul. Izin Oke, bertanya Bu. Ibu tentang Iya, silakan. tips yang ke-6 tadi tentang menyontek antar guru. Oke. Apakah menyontek itu ada batasannya ya Bu? Dan menyontek seperti apa yang dimaksudkan di situ? Dan apakah menyontek itu tidak berpengaruh buruk terhadap guru itu tersendiri? Terima kasih. Oke Ibu, oke pertanyaan yang sangat menarik ya karena menyontek itu identik dengan hal yang buruk Mbak Bu Rahmi gitu ya. Kita aja bilang sama siswa kita jangan nyontek gitu ya kan. Nah, kenapa kita malah gurunya harus saling nyontek? Nah, gini maksud saya Bapak Ibu, mencontek dalam hal ini adalah mencontek aktivitas pengajaran yang dilakukan oleh guru. Misalkan seperti ini tadi gitu. Ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kan pasti mencontek apa yang saya paparkan dong gitu. Terus kalau sesuai Bapak Ibu lakukan amati, tiru, modifikasi ya nggak masalah gitu. Tapi bukan bermaksud mencontek administrasi pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Contohnya misalkan RPP-nya ganti nama kepala sekolah selesai gitu. Bukan sama sekali gitu ya. Nggak boleh itu ya, dilarang gitu. Karena beda sekolah beda gitu aktivitasnya. Tapi ide-ide kreatif tadi gitu. Misalkan Ibu Nur punya ide pembelajarannya A untuk materi pembelajaran ini gitu kan. Nah, ternyata Bapak Haryono berpikir, oh ini cocok nih dilakukan juga di kelas saya, karakter siswanya sama gitu. Kayaknya bukan cuma materi A aja bisa, materi B juga bisa.
saya contoh lah, saya modifikasi. Nah, itu yang saya maksud dengan mencontek gitu. Nah, bukan mencontek administrasi pembelajarannya gitu. Jadi ide-ide kreatif, contoh penilaian. Bapak Ibu melakukan selama ini penilaian tes. Ternyata Bu Nur melakukan penilaian lembar observasi nih gitu. Menarik ini, gimana indikatornya? Gimana lembar observasinya Bu Nur? Contek lah. Boleh, nggak apa-apa gitu. Sini contek juga nggak apa-apa, lembar observasi nggak masalah gitu. Karena siswanya aja beda. Ya pasti nanti hasilnya beda. Tapi kalau RPP ya, kalau sekarang namanya modul ajar, ya jangan mencontek ya. Tapi memodifikasi boleh gitu. Karena karakteristik siswa kita berbeda-beda. Itu dari saya Ibu Nur. Terima kasih. Terima PM ya, Bun, ya. kasih Ibu ya. Ya boleh. Nah, jadi mencontek yang baik ya Bu ya. Bukan mencontek yang buruk gitu. Percaya Ambil, Iya. sama saya tiru, bahwa modifikasi. bukan berarti mencontek gurunya itu nggak kreatif, enggak gitu. Kadang-kadang Iya. gurunya kreatif, tapi kadang harus dipancing dulu nih dari punya temannya, lihat, oh iya baru muncul dia idenya gitu. Jadi Iya. pancingan seperti itu Ibu. Iya, betul Ibu. Intinya berbagi praktek baik ya Bu ya. Tidak ada yang jahat kalau untuk Itu yang dimaksud. Ya, best Iya. practice, benar sekali, best practice. Iya. Tepat sekali. Baik, terima kasih Bu Rahma. Sepertinya webinar malam ini sangat luar biasa sekali. Sampai sampai tidak ngantuk Bu. Jadi malah bersemangat untuk terus belajar dan belajar. Terima Baik kasih, teman-teman. Bu. Iya, itu tadi webinar kita ya. Tapi sebelum itu saya mau bertanya dulu kepada dua orang dari audiens. Oke, siapa ya di sini? Oke, Ibu Siti Nur Hasanah, apa yang dipelajari dari sesi webinar pada kali ini? Mangga, silakan. Halo, Ibu Desi. Ya, halo. mangga Bu. Banyak sekali pembelajaran malam ini. Alhamdulillah kita bisa menambah ilmu ya Teh. Yang dulunya kita pembelajaran matematika kadang terpaku dengan kita sebagai penceramah, kalau itu mah. Kalau sekarang sudah sudah banyak ilmu masuk, gimana caranya? Alhamdulillah. Ya, gimana caranya pembelajaran matematika secara menyenangkan gitu dengan PJBL tadi yang dipaparkan oleh Ibu narasumber kita. Alhamdulillah banyak banget pelajaran yang saya ambil malam ini. Masya Allah, semoga berkah Bu. Amin. Ya, terima kasih Ibu Desi Arniati. Itu tadi dari Bu Desi, perwakilan dari SD ya. Sekarang saya pilih yang dari SMP. Oke, kepada Ibu Lestiana Dewi Indah, mangga. Apa yang didapat dari webinar kali ini untuk terapkan di murid nanti di SMP nanti? Silahkan Ibu Lestiana Dewi Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampak kamera ya. Alhamdulillah tadi materinya sangat bagus sekali. Bu Rahmi sangat luar biasa, semangat sekali, sangat menginspirasi. Kebetulan saya mengajar di SMP. Tahu saya dulu untuk PJB-nya menghasilkan produk saja, ternyata bisa juga berupa infografis seperti itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Nanti pertanyaan yang belum dijawab nanti bisa dijawab langsung oleh Ibu Rahmi, dikirim lewat WhatsApp-nya ya nanti saya kirim. Oke, dari webinar kali ini tentang merancang pembelajaran matematika berbasis proyek, saya garis bawahi ya bahwa PJBL itu pertama tentang bahwa siswa itu harus aktif, jadi keaktifan siswa atau keaktifan peserta didik. Kemudian kedua itu supaya siswa aktif, jadi diberikan berkelompok untuk mandiri ya. Kemudian melalui tahapan-tahapan ilmiah dan menghasilkan sebuah produk yang nanti akan dipresentasikan. Peserta didik itu tidak mesti pintar tadi itu ya, tapi harus meaningful learning supaya pembelajarannya bermakna. Baik kawan-kawan, itulah tadi webinar pada kali ini. Terima kasih kepada Ibu Rahmi Ramadhani yang sudah sangat luar biasa
memberikan ilmu dan inspirasi bagi kami guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Rahmi bisa kita terapkan dan ilmunya bermanfaat untuk kita. Itu saja. Iya, terima kasih Ibu Rahmi atas Sama-sama Ibu. mempersembahkan materi yang sangat luar biasa bagi kami. Semoga Ibu tambah sukses, tambah sehat, dan kita bisa bertemu kembali di acara webinar yang lain. Amin. Baik, Amin, itu ya Allah, ya saja. Rabbal Alamin. Sehat selalu Bunda. Amin, amin, amin. Baik, teman-teman guru hebat, itulah tadi webinar kali ini. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dipersembahkan kepada Pak Haryono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Masih ada wabarakatuh. satu sesi lagi nih, Bu. Saya menyampaikan nanti ada namanya panen perubahan, Bapak Ibu. Panen perubahan itu adalah Bapak Ibu mempraktekkan webinar kali ini tentang project ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengirimkan foto, 4 foto. Nanti dikirimkan minggu depan ada webinar lagi, Bu. Bapak Ibu, webinar minggu depan itu adalah tentang literasi. Dan nanti link untuk fotonya itu akan untuk kantong tugasnya, bukan tugas ya Bapak Ibu ya, keikhlasan Bapak Ibu mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Bu Rahmi hari ini bisa diterapkan di sekolah, itu menjadi momen terbaik buat Bapak Ibu. Nanti kita bukukan Bapak Ibu, kita bukukan dalam bentuk PDF. Ini bentuk proyek dari Bapak Ibu webinar pada kesempatan malam ini, yaitu tentang merancang pembelajaran matematika berbasis proyek. Jadi Bapak Ibu nggak usah nulis hanya mengirimkan foto dan deskripsi fotonya. Contoh misalkan siswa lagi membuat proyek apa gitu. Nah, itu aja foto dengan deskripsinya aja gitu. Deskripsi fotonya Bapak Ibu. Pokoknya keren lah. Mudah-mudahan ada kesempatan itu yang nanti akan kami bawa di kesempatan Kemendikbud, bahwasannya komunitas kami bukan hanya webinar tetapi aksi nyatanya ada Bapak Ibu. Gitu Bu Rahmi. Oke, acara yang selanjutnya yang kita tunggu yaitu kita dengarkan motivasi belajar malam ini yang akan disampaikan Bapak Baman SPD selaku Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu. Dengannya disilakan. Mangga Pak Kabid. Baik, terima kasih Pak Haryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu, bapak-bapak yang hebat dan luar biasa. Malam Pak Baman. Sangat berbangga dan berbahagia malam ini saya bisa bergabung bersama Bapak Ibu yang hebat. Pertama, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayah kita bisa berkumpul di webinar ini dan mudah-mudahan bisa menambah persaudaraan dan silaturahmi kita ini menjadi silaturahmi yang menjadi berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, mari sama-sama kita curah limpah pada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu narasumber yang mudah-mudahan masih bergabung, Ibu Rahmi Ramadhani MPD dari Universitas Potensi Utama Medan. Kemudian Pak Haryono MPD, PP Angkatan 4 Kabupaten Indramayu, Ibu Moderator, Ibu Nurlala Jamilah, yang saya hormati, dan Bapak Ibu sekalian yang luar biasa, yang senantiasa selalu belajar dan terus belajar, memposisikan dan menempatkan diri menjadi yang terbaik untuk dunia pendidikan di Indonesia umumnya, khususnya di Kabupaten Indramayu. Satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa pendidikan itu harus lebih maju dari saat ini dengan upaya kita selalu mencari tahu dan selalu bergerak bersama.
tentunya ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, kegiatan gugus harus diaktifkan kembali. Saya sudah sampaikan kepada para pengawas Indramayu khususnya bahwa gugus-gugus yang ada di Kabupaten Indramayu harus diaktifkan kembali, karena melalui kegiatan gugus itu akan ada peningkatan kualitas dan sambung informasi dari teman-teman yang sudah melaksanakan kegiatan baik daring ataupun luring terkait dengan perubahan pembelajaran pada saat ini. Satu keniscayaan, kita ingin maju tapi kita tidak bisa membuka diri. Oleh karena itu, saya sampaikan kepada Bapak Ibu, tetaplah bergerak dan tetap semangat dalam berkarya, dan jangan lupa selalu bahagia di dalam bekerja. Karena semangat di dalam berkarya adalah motivasi kita untuk selalu bergerak, untuk memantaskan diri menjadi yang terbaik. Bahagia di dalam bekerja adalah suatu yang harus kita pertahankan, karena dengan kebahagiaan kita akan selalu bersemangat menghadapi anak-anak kita, menghadapi situasi segenting apapun. Ketika kita berbahagia, insya Allah kita akan menjadi tenang. Oleh karena itu, terima kasih Bapak Ibu yang masih bergabung bersama webinar pada malam ini. Saya sampaikan tetap semangat, jangan lupa bahagia dalam bekerja. Semono bae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.